keluarga bangsawan yang sudah berdiri selama ratusan tahun. Kalau mau jadi menantu di keluarga Gu ini, ya harus seperti Meng Ning. Punya keanggunan dan wibawa layaknya putri dari keluarga terpandang. Baru pantas melangkah masuk ke keluarga Gu kita. Sudah. Nak Sheng pasti sangat lelah menempuh perjalanan jauh. Ayo, kita mulai makan. Segarnya, perjalanan sejauh ini bikin aku haus setengah mati. Itu sopan santun yang kamu pelajari dari atas gunung. Minum air untuk cuci tangan. Benar-benar konyol. Loh, air itu kan memang buat diminum, kan? Cuci tangan sebelum makan. Itu sopan santun yang paling dasar. Masa hal seperti itu saja kamu tidak tahu? Sih, ayah lihat sendiri, kan? Gadis ini bukan cuma kalau bicara nggak ada sopan santunnya. Tapi kelakuannya juga liar banget. Kalau dia sampai dibiarkan tinggal di keluarga Gu ini, entah sebesar apa aib yang bakal dia bawa buat keluarga kita nanti. Bibi, kalau hal kayak gini aja dianggap bikin malu. Berarti muka Bibi gampang banget hilangnya, dong. Aduh, mulut sialan ini. Keluarga Gu kan memang lagi nunggu aku bikin salah, biar bisa ngusir aku. Ngapain juga aku pakai nyaut segala, sih? Maksud aku muka orang itu kan letaknya di kepala. Jadi nggak bakalan segampang itu buat hilang. Bibi nggak perlu terlalu mikirin omongan orang lain. Jalanin aja hidup Bibi sendiri dengan tenang. Sudah nggak punya sopan santun. Malah pinter banget ngeles kamu. Ya, mana pantas kamu bersanding sama Xiaotang. Ayah, Sheng Kilo ini, etika dasar saja dia nggak ngerti. Menurut aturan keluarga kita, dia sama sekali nggak pantas masuk ke keluarga Gu. Cuma disuruh tampil anggun dan sopan, kan? Tinggal lakuin aja, gampang. Segera laksanakan perintahku. Seluas langit dan bumi. Seabadi matahari dan bulan cepat wujudkan. Kamu ini. Kenapa? Bukan apa-apa. Sepertinya aku cuma berhalusinasi. Kejadian tadi memang kurang pantas. Masa cuma aku ya, yang sadar kalau ada yang janggal? Ternyata dia. Maaf, ya, ini porsi yang terakhir. Paha ayam, paha ayam. Paha ayam besarku kesayangan. Paha ayamku yang besar, wangi, dan lezat. Bodoh amat deh, guru pernah bilang. Kalau urusan makan saja malas-malasan. Berarti otaknya agak geser. Tubuh itu ibarat besi, dan nasi adalah bajanya. Inikah istri yang kau carikan untuk Xiaotang? Dari ujung kepala sampai ujung kaki, apanya yang pantas bersanding dengan Xiaotang? Memangnya kenapa aku harus pantas bersanding dengan Gu Xiaotang? Aku ya aku. Aku tidak perlu memantaskan diri demi siapapun. Jangan banyak omong kosong kau. Tidak kusangka kau sama sekali tidak punya tata krama. Enyah kau dari rumah keluarga Gu ini. Aduh, baiting. Kilo ini kan baru saja tiba di keluarga kita. Kakek, aturan keluarga Gu ini sudah ditetapkan oleh para leluhur. Kakek sendiri yang mengajariku sejak kecil untuk selalu mematuhi aturan keluarga. Mengingat cepat atau lambat Kiluo akan menikah dan masuk ke keluarga Gu. Maka dia juga harus mematuhinya. Hah? Hidup ini memang sekali salah melangkah, salah terus ke depannya. Tampang sih boleh juga. Tapi urat malunya sudah putus. Sengaja yang mau menjebakku biar berbuat salah. Biar kau rasakan pemalasanku nanti. Aku ini juga bodoh sih. Memangnya kalau marah-marah, bisa memutar balik waktu. Tubuh itu ibarat besi, dan nasi adalah bajanya. Kamu suka makan ini, kan? Guru pernah bilang, selama orang tua belum mengangkat sumpit, mana berani yang muda makan duluan. Alah, pura-pura alim. Padahal si rakyat jelata itu sudah sampai ngiler tuh. Yah, lumayanlah, ternyata dia masih mengerti sedikit aturan. Terima kasih, Bibi, atas hidangan yang telah disiapkannya. Sudahlah, hari ini sikapmu lumayan baik, tapi ujung-ujungnya, kau tetap tidak sebanding dengan putri keluarga kaya seperti Meng Ning. Kalau kau ingin menikah dengan Xiaotang, dirimu yang sekarang ini masih jauh dari kata pantas. Bibi tenang saja.
Aku pasti akan sangat mematuhi aturan. Dan tidak akan membuat Bibi marah. Penipu ini rupanya berniat memanfaatkan putaran waktu untuk terus menempel di keluarga Gu. Terus menempel sampai dia bisa menikah denganku. Gadis keluarga Sheng ini hangat dan sangat tulus. Kakek lihat, dia sangat serasi dengan Xiao Tang. Nah, kakek akan segera menggelar pesta pertunangan yang sangat mewah untukmu. Ayah, dia bahkan belum hafal aturan keluarga kita. Kenapa ayah sudah mau menunangkannya dengan Xiao Tang? Memangnya kenapa? Toh cepat atau lambat mereka juga akan menikah. Sudah. Ini sudah larut malam. Kalian semua beristirahatlah sana. Selamat malam, kakek. Bagaimana? Makan di rumah keluarga Gu ini sangat menyenangkan, kan? Sangat senang. Bakalan lebih senang lagi kalau tidak ada terlalu banyak aturan. Tapi kulihat kau tidak makan banyak tadi. Kenapa cepat sekali kenyangnya? Aku makan banyak kok. Paha ayam yang besar. Paha ayam? Tapi seingatku kau memberikan paha ayam itu padaku. Aku memakannya sebelum datang ke sini. Kenapa memangnya? Apa keluarga Gu kalian juga mengatur apa yang dimakan orang sebelum datang ke sini? Dasar penipu kecil, kau mungkin bisa membodohi kakek. Tapi kau tidak akan bisa membodohiku. Aku jadi penasaran sebenarnya apa rencanamu di keluarga Gu ini. Memangnya apa yang bisa kulakukan? Aku datang ke keluarga Gu ya tentu saja untuk menikah denganmu. Menikah? Kau tahu apa yang biasanya dilakukan pasangan saat menikah? Kau mengerti apa arti pernikahan itu sebenarnya? Melakukan apa? Aku akan memelukmu erat seperti ini. Menciummu lalu membuatmu menangis. Gu Xiaotang, aku ini cuma jual jasa, bukan jual diri ya. Sheng Qiluo, meskipun aku tidak tahu dari mana asal-usulmu yang sebenarnya. Tapi aku peringatkan, simpan saja semua trik murahanmu itu. Keluarga Gu bukan tempat buatmu menipu dan cari perhatian. Orang sepertiku ini selalu bicara apa adanya. Mana mungkin aku punya niat licik seperti itu. Beri aku waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan, kamu memohon pun, aku tidak akan sudi tinggal di sini. Kamu cuma mau cari alasan supaya bisa terus menempel padaku, kan? Perempuan yang ingin memanfaatkan keluarga Gu sepertimu, sudah terlalu sering kulihat. Kalau butuh uang, bilang saja langsung. Tapi kalau kamu bermimpi ingin menjadi nyonya Gu, aku jamin, kamu pasti akan sangat menyesal. Enak saja, aku tidak sepicik itu, ya. Banyak alasan, menjelaskan itu sama saja dengan menutupi kebohongan. Kamu menggunakan ilmu hitam untuk membodohi kakek dan yang lainnya habis-habisan. Selama ini aku diam saja dan pura-pura tidak tahu. Gu Xiaotang, kamu salah paham. Aku sama sekali tidak memakai ilmu hitam. Jangan harap kamu bisa merayuku dengan cara murahan begini. Asal tahu saja, orang terakhir yang berani menyentuhku, mati dengan sangat mengenaskan. Kapan aku mencoba merayumu? Hah, aku ini cuma mau menikah dan mengikat janji denganmu. Kalau tidak, petir kutukan ini bisa menyambar tubuhku, tahu? Kakak, kamu jangan takut, ya. Sebentar lagi kita sampai di bawah gunung. Aku akan membawamu ke dokter untuk mengobati kakimu yang patah. Kamu sudah menyelamatkanku. Aku janji, aku pasti akan membalas budimu. Tapi aku tidak pernah bisa menemukan jejakmu lagi. Posisi sebagai nyonya Gu, hanya akan kusediakan untukmu seorang. Sebenarnya kamu ada di mana? Bibi memanggilmu ke sini. Karena ingin minta tolong padamu. Si Sheng Qiluo itu, ya. Dia itu cuma kerabat jauh yang menumpang hidup di keluarga Gu. Kamu tahu sendiri, kan? Betapa terhormatnya keluarga Gu kita ini di kota Jiangcheng. Jadi, Bibi ingin kamu mengajarinya tata krama yang pantas. Adik begini. Kamu kan baru saja tiba di keluarga Gu. Pasti masih belum terbiasa dengan tempat ini, kan? Bagaimana kalau aku menemanimu berkeliling? Ah iya, Bibi. Aku pergi dulu ya. Pergilah. Qiluo, kamu kan selama ini besar di desa. Sekarang kakek Gu membawamu ke sini. Pasti masih canggung, ya? Iya, Kak Meng. Kakak benar-benar ngertiin aku deh. Aku belum pernah lihat keluarga yang aturannya lebih banyak dari keluarga Gu. Bikin orang makan saja sampai tidak bisa kenyang. Kalau bukan karena harus menikah dengan Gu Xiaotang. Aku ogah banget belajar aturan sialan ini dan menderita di sini. Tapi tante melakukan itu demi kebaikanmu juga loh. Benar, kan? Gini saja deh. Kita belajarnya di sini saja, ya. Hei, Tuan Muda Gu. Ayo keluar, kita berenang. Aku sudah panggil yang lain nih. Tinggal nunggu kamu doang. Tinggal nunggu aku. Kulihat-lihat, kamu cuma mau pakai aku buat cari perhatian. Buat godain cewek, kan?
Si udik ini ternyata bisa berdiri dengan satu kaki setenang itu. Kak Meng, aku masih harus berdiri berapa lama lagi? Yang Mingguang, ah. Tolong aku, Kak Meng, kakak tidak apa-apa. Tolong aku. Aku tidak bisa berenang. Muat ulang waktu. Shen Qiluo, kamu. Tante juga melakukan itu demi kebaikanmu loh. Gini saja deh. Kita belajarnya di sini saja. Kak Meng, kita mendingan balik ke dalam saja buat belajar aturannya. Nanti kalau tiba-tiba ada lebah datang, kakak kan tidak bisa berenang. Bakal gawat kalau kakak sampai jatuh ke kolam. Kok dia bisa tahu aku mau Ini pasti cuma kebetulan. Shen Qiluo, jangan salahkan aku ya. Cuma dengan mengusirmu dari keluargaku, aku baru bisa menikah dengan Xiao Tang. Astaga, padahal sudah kuperingatkan loh. Kok bisa-bisanya dia jatuh ke kolam lagi? Cih. Kok nggak ada reaksi ya? Tolong, cuy. Gawat, aku lupa, ilmu batinku ini baru selesai dilatih dan cuma bisa dipakai 3 kali berturut-turut. Kemarin sudah kupakai 2 kali, ditambah 1 kali yang barusan. Ilmunya baru bisa aktif lagi besok. Cepat ke sini, tolong. Wah, dia marah nih. Lagi-lagi bikin ulah apa sih ini? Tuan mudaku, keluar buat berenang ya. Cuma kurang aku aja kan? Kamu tahu nggak aku mau bilang apa? Kalau aku bilang, kamu mungkin gak bakal percaya. Badanku sampai keriput kelamaan berendam di air. Kamu ini udah gila ya gara-gara nyari pacarmu itu. Nyari wanita dengan tanda lahir bunga plum sampai ke seluruh penjuru dunia. Salah ngomong. Otaknya juga makin tumpul nih, tahu apa kamu? Pasti ini ulah gadis bodoh itu. Ada kejadian apa lagi sih? Shen Qiluo, berani-beraninya kamu mendorong Ningning ke air. Shen Qiluo, berani-beraninya kamu mendorong Ningning ke air. Ibu mulai lagi deh nyari gara-gara. Nggak punya sopan santun sih, masih mending. Tapi Mengning itu tamu keluargaku. Kenapa hatimu jahat banget sih? Bibi, aku nggak mendorong Kak Mengning. Barusan aku malah yang nyelamatin dia loh. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Masih mau ngelak ya? Ikut aku ketemu kakek, biar kulihat gimana kamu mau ngeles lagi. Bibigu, aku tolong dia dulu ya, Kak Mengning. Kak Mo, kamu nggak apa-apa kan? Kan udah kubilang, jangan jalan ke pinggir. Kenapa kamu ceroboh banget sih? Cukup, dasar gadis liar. Jangan bikin kekacauan di sini. Menurutku, kamu itu cuma iri sama dia. Xiao Tang, kebetulan banget kamu datang. Shen Qiluo berani-beraninya dorong Ningning ke air. Benar-benar kejam. Bahkan kakekmu pun tidak akan bisa membelamu. Cepat usir gadis liar ini dari rumah keluargaku. Aku tidak melakukannya. Dasar bodoh. Kenapa kali ini kamu tidak memutar waktu lagi? Hentikan, jangan ribut lagi. Kita bicarakan di dalam. Ayo masuk. Xiao Tang, buat apa kamu membuang waktu bicara dengan gadis liar ini? Usir saja dia. Kak Meng, cepat jelaskan yang sebenarnya pada Bibi. Tadi itu kakak yang tidak sengaja jatuh ke kolam renang. Aku malah yang menolongmu. Menolongku? Sekalipun kamu belum pernah menolongku. Aduh, kenapa aku bisa lupa? Setelah waktu diputar kembali, dia tidak akan ingat kejadian sebelumnya. Bicaramu penuh kebohongan. Kamu masih berani menyembunyikan kebenaran di depan nyonya besar. Ibunda, aku kan cuma jatuh ke air. Jangan salahkan. Adik Qiluo, kenapa kakak bicara seperti itu? Ucapan kakak itu jelas-jelas membuat orang salah paham, seolah aku yang mendorongmu. Bukannya kamu biasanya sangat hebat. Kenapa di saat seperti ini kamu tidak pakai akal cerdikmu itu? Akal cerdik apa maksudmu? Waktu yang berputar kembali tadi. Pasti karena Meng Ning jatuh ke air. Dan si penipu kecil ini menyelamatkannya. Tapi kenapa Meng Ning bisa jatuh lagi ke air? Malah sengaja masuk ke dalam perangkap. Coba saja kalau keras kepalamu padaku itu kamu pakai di sini. Kamu pasti tidak akan ditindas begini. Pokoknya aku tidak mendorong siapapun. Guru sudah berpesan berkali-kali. Aku sama sekali tidak boleh membocorkan ilmu kultivasi yang kupelajari. Agar tidak mengundang malapetaka. Tapi kesempatan untuk memutar waktuku sudah habis. Bagaimana aku bisa membuktikan kalau aku tidak bersalah? Bibi aku tidak menyangka. Niat baikku untuk mengajari adik Qiluo sopan santun. Malah membuatnya menyimpan dendam padaku. Untung saja aku yang jatuh ke air. Coba kalau Bibi yang celaka. Terus ini gimana? Shen Qiluo. Keluarga Gu kami ini keluarga terpandang di kota Jiangcheng.
Perempuan berhati busuk dan kejam kayak kamu. Sama sekali nggak pantas jadi nyonya besar di keluargaku. Pelayan, seret dia keluar dari sini. Cih apanya yang keluarga terpandang. Menurutku kalian cuma sekumpulan perampok yang nggak masuk akal. Kalian fitnah aku terus salah paham sama aku. Kalianlah yang sebenarnya picik dan nggak punya tata krama. Pergi ya pergi. Paling-paling ini cuma gagal melewatin ujian langit. Terus kesambar petir sekali lagi. Aku nggak takut sama sekali. Sama orang yang nggak bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah kayak kamu. Aku juga ogah ngeladenin. Heh, ngomong apa kamu barusan? Tunggu. Sama orang yang nggak bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah kayak kamu. Aku juga ogah ngeladenin. Dasar keras kepala. Aku suruh kamu berhenti dengar nggak? Aku udah difitnah habis-habisan kayak gini. Kamu malah ngatain aku keras kepala. Tumben kali ini kamu gak pakai cara curangmu itu. Cara curang? Kapan aku pernah main curang? Dalam 6 tahun sejak Shen Qilo datang ke keluarga Gu, dia udah 3 kali pakai jurus mutar balik waktu. Tapi kali ini ditindas habis-habisan sama mama pun, dia malah diam aja. Jangan-jangan ilmu hitam curangnya itu ada batas pakainya. Hah, ngomong apa sih? Gu Xiaotang, lepasin. Kalau keluarga Gu kalian kelakuannya kayak gini, aku nggak sudi tinggal di sini. Ngomong yang benar. Gak usah bikin ribut. Xiaotang itu dari kecil nggak pernah mau disentuh sama perempuan. Bahkan mamanya sendiri pun nggak dikasih. Tapi gadis liar itu kan baru aja masuk ke keluarga Gu. Kok bisa-bisanya bikin Xiaotang inisiatif nyentuh dia duluan? Kalau dibiarin terus kayak gini, gimana caranya aku bisa nikah dan masuk keluarga Gu? Xiaotang, kamu nggak mau ngusir dia. Jangan bilang kamu masih percaya sama omongannya. Ningning itu kan teman masa kecilmu. Masa iya dia mau bohongin kamu? Shen Qilo tidak mendorong Meng Ning. Percayalah padaku. Apa yang kamu bicarakan? Aku melihat sendiri Meng Ning jatuh ke air. Shen Qilo ada tepat di sebelahnya. Mantra apa yang dikasih gadis itu sampai kamu begini? Sampai kamu terus-terusan membelanya? Tante, jangan bertengkar dengan Kak Xiaotang cuma gara-gara aku. Aku bisa memaafkannya kok. Adik Qilo. Kenapa kamu menghalangiku? Buat apa kamu menghalangiku? Habisnya kamu kelihatan marah besar begitu. Aku takut kamu malah membunuh orang nanti. Guru pernah bilang, sebagai praktisi spiritual, kita harus punya hati yang welas asih. Aku tidak sudi meladeni manusia biasa seperti kalian. Oh, manusia biasa, ya. Hari ini, akan kutunjukkan bagaimana manusia biasa menyelamatkanmu. Diam dan jangan macam-macam, dasar penipu kecil. Meng Ning, apa benar Shen Qilo yang mendorongmu? Kalau bukan dia, apa kamu pikir aku melompat sendiri ke sana? Beberapa waktu yang lalu, keluarga Gu sudah meningkatkan sistem keamanannya dan memasang CCTV di setiap sudut yang tersembunyi. Apakah Shen Qilo mendorongmu ke air atau tidak? Kita akan langsung tahu setelah melihatnya. Ada CCTV di kolam renang. Baguslah, sekalian saja serahkan buktinya kepada kakek. Biar kulihat apa lagi alasan yang bisa kakek katakan nanti. Tenang saja, keluarga Gu punya aturan yang sangat tegas. Begitu rekaman CCTV-nya diputar, dan terbukti kalau Shen Qilo yang mendorongmu ke air, aku akan langsung mengusirnya dari keluarga Gu. Tapi kalau ternyata tidak, ini adalah fitnah publik. Dan kamu harus menanggung konsekuensi hukumnya. Kepala pelayan. Putar rekaman CCTV-nya. Tunggu sebentar. Nona Meng. Masih ada yang mau kamu katakan? Anu, Kak Xiaotang, aku sepertinya baru ingat. Memang bukan adik Qilo yang mendorongku. Aku sendiri yang kurang hati-hati sampai terjatuh ke kolam. Kak Mo, kakak sudah ingat semuanya. Kan sudah aku bilang bukan aku yang mendorongmu jatuh. Aku sudah pernah menyelamatkanmu, sekali kamu malah begini. Karena ini cuma salah paham. Kejadian ini tidak bisa menyalahkan Qilo. Dia juga tidak bisa lepas tangan begitu saja. Sejak keluarga Gu kita bertemu dengan gadis kecil ini, tiada hari tanpa keributan. Kak Meng, apa yang kamu lakukan? Aku cuma mau mengingatkan, mending kamu rajin-rajin kasih nutrisi ke otakmu. Usiamu masih muda. Kok ingatanmu lebih parah dari ikan, sih? Aku punya minyak ikan di rumah. Nanti aku rekomendasikan buat kamu, ya. Hah, akhirnya semuanya jelas juga. HMPH. Kamu marah, ya? Gu Xiaotang, kenapa kamu menolongku hari ini? Aku cuma gak tega melihatmu bertingkah bodoh, makanya aku berbaik hati menolongmu. Masa, sih? Terus apa? Siapa juga yang mau mandi terus-terusan?
Kalau begitu terima kasih. Cuma terima kasih lewat mulut saja. Kamu mau apa? Aku ini menjaga kehormatan. Pantang jual diri. Aku juga tidak tertarik dengan badanmu yang rata kayak papan cucian itu. Tapi apa? bagaimanapun juga aku sudah menolongmu. Harus ada imbalannya, dong. Aku mau kamu membantuku mencari seseorang. Perempuan. Oh, jadi dia wanita yang bikin kamu kasmaran itu, ya? Bagaimanapun juga, dia itu penyelamat nyawaku. Tapi kalau tidak ketemu juga tidak apa-apa, kok. Oh, aku sudah mencarinya selama belasan tahun. Mana mungkin gagal. Meramal dan membaca nasib itu keahlian utamaku. Sini. Siapa nama orang itu? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Maksudku namanya. Alamatnya, sampai tanggal lahirnya aku tidak tahu sama sekali. Entah si gadis yang kilo itu pakai cara licik apa. Bisa-bisanya Xiaotang malah membela perempuan itu. Tante. Aku tahu tante sangat membenci Sheng Qiluo. Aku juga ingin membantu tante mengusirnya dari keluargaku. Makanya tadi aku bicara seperti itu pada Kak Xiaotang. Anak baik, tante tahu niat baikmu itu. Kasihan sekali kamu, nak. Tapi, tante sudah memikirkan cara untuk memberi pelajaran pada anak itu. Cara apa, tante? Beberapa hari lagi, keluargaku akan menggelar pesta perhiasan. Nanti saat waktunya tiba, kamu dan gadis kampungan itu akan pergi bersama. Asalkan dia mempermalukan dirinya sendiri di acara sepenting itu. Kakek kan orang yang sangat menjaga gengsinya. Pasti dia akan langsung mengusir anak itu dari keluargaku. Wah, benar-benar mewah sekali. Halo, Yuting. Ya ampun, Ningning. Lihatlah kecantikan dan keanggunan Ningning kita ini. Benar-benar pantas disebut sosialita nomor 1 di kota Jiangcheng. Yuting, kapan nih acara pernikahannya? Undang-undang dong, biar kami bisa ikut minum-minum merayakannya. Aduh, semoga saja ucapanmu jadi kenyataannya. Tapi aku dengar-dengar nih ya, kakekku beberapa hari yang lalu membawa pulang seorang gadis dari desa. Memangnya ada apa sih? Jangan-jangan kakek mereka menyuruh Xiaotang menikahi gadis kampungan itu. Aduh, kalau memang begitu kejadiannya, Ningning, kamu nggak boleh buang-buang waktu cuma buat satu pria saja ya. Benar, cari yang lain saja. Kamu kan sudah pernah bertemu anakku. Anak laki-lakiku tidak kalah hebat dari Xiaotang kok. Aku sudah pasti tidak akan membiarkan anakku menikahi gadis kampungan. Apalagi sampai membawanya masuk ke keluarga ini. Aku cuma mau mengakui Ningning sebagai menantuku satu-satunya. Orang udik itu, HMPH. Dia sama sekali tidak pantas untuk Xiaotang. Ya ampun, putri keluarga siapa ini? Cantik sekali seperti bidadari. Tante Kak Meng. Tante. Kak Meng. Gadis kecil ini cantik sekali, ya. Cantik banget. Bibirnya merah merona. Aku harus panggil putraku nih. Bukannya kamu udah srek sama Ningning. Yang ini biarkan buat adikku saja. Kamu pikir aku buta? Hah? Mana ada Ningning secantik dia? Tamu yang datang hari ini semuanya orang penting. Tetaplah di dekatku. Kalau sampai ada kesalahan sekecil apapun, dan kamu mencoreng nama baik keluargaku, kakek pun nggak akan bisa membelamu. Tante tenang saja. Kakek, ayah, kalian datang. Hadirin sekalian. Ini adalah tunangan Xiaotang. Tidak lama lagi, saya akan mengadakan pesta pertunangan untuknya dan Xiaotang. Saya harap hadirin sekalian bersedia untuk hadir. Karena adik Qiluo adalah tunangan Kak Xiaotang. Pasti punya kelebihan yang sangat luar biasa dong. Sampai bisa pantas bersanding dengan Kak Xiaotang kita. Biasa aja kok, biasa aja. Begini saja, adik Qiluo. Gimana kalau kamu ikut aku menilai perhiasan hari ini? Menilai perhiasan? Menilai perhiasan apaan coba? Kalau suruh aku nilai batu biasa, baru masuk akal. Jangan-jangan kamu takut, ya?
Aku takut. Boleh, siapa takut? Dasar gadis kampung liar. Baca huruf saja pasti tidak becus. Coba kulihat gimana caramu menilainya nanti. Si penipu kecil ini mau pakai jurus memutar waktu lagi nih buat lolos. Kerjamu cuma keluyuran gak jelas sepanjang hari. Sama sekali gak ada tampang pewaris keluarga Gu. Duh, Keluarga Gu kan sudah aman di tangan kakek. Lagian, kakek sudah mengurus masalah pernikahanku. Sampai rencana punya anak segala. Jadi, ada atau gak ada aku di keluarga ini sama aja kan? Bocah tengik, kamu harus paham. Keluarga Gu kita ini sudah bertahan selama ratusan tahun. Semua ini berkat berkah dan kekuatan leluhur kita. Guru Huo Kilo itu adalah murid dari Sang Dewi, yang telah menetapkan perjodohan ini untuk keluarga Gu kita. Pernikahan ini sangat menguntungkan, tidak ada ruginya sama sekali. Kakek peringatkan kamu, ya, kalau kamu sampai berani mengecewakan Kiluo, kakek akan usir kamu dari rumah ini. Iya, aku mengerti. Kek, siaran langsungnya sudah mau mulai. Ayo, kita ke sana dan lihat. hei, Kiluo. Coba kamu duluan yang jelaskan. Jelaskan apa? Hahaha, apa yang kamu tertawakan? Tentu saja soal asal-usul, kualitas, dan nilai perhiasan ini. Jangan bilang kamu sama sekali tidak tahu, ya. Ah, dasar gadis kampungan. Bibi, biar aku saja Gelang kepang ini adalah barang antik dari zaman Republik Tiongkok. Terkenal di seluruh dunia karena ukirannya yang indah dan warnanya yang sehijau air jernih. Bibi, menurut pemahamanku soal perhiasan, gelang ini pasti harganya tembus ratusan juta yuan, kan? Benar sekali. Gelang ini, Bibi dapatkan di acara lelang Sotheby's. Seharga 200 juta yuan. 200 juta yuan. Meng Ning, pengetahuanmu memang luar biasa luas. 200 juta yuan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu. Bisa buat beli berapa banyak paha ayam, tuh. Wah, cantik sekali, tusuk konde ini benar-benar indah. Kualitas dan kilau warnanya ini. Pasti barang pusaka yang sangat berharga. Nona Meng, boleh tahu dari mana asal-usul tusuk konde ini? Aku anu ini. Ini adalah tusuk konde giok awan milik Ibu Suricisi. Tusuk konde ini diukir dari satu bongkahan batu giok utuh. Tingkat kesulitan ukirannya sangat tinggi. Kepala naga di tusuk konde ini melambangkan kekuasaan mutlak. Benar, simbol status kebangsawanan. Dan juga menunjukkan nilainya yang tak terhingga. Lalu, berapa harga tusuk konde ini? 3 tahun lalu, dibeli oleh keluarga Gu seharga 8 juta. 8 juta dolar Hong Kong, wah, kaya sekali. Apa masih ada koleksi yang lain? Cuma segitu doang, dasar kamu gadis udik dari kampung. Dikasih barang antik sebanyak apapun, kamu nggak bakal bisa menilainya. Ayah lihat sendiri, kan? Tata krama memang bisa dipelajari. Tapi wawasan itu nggak akan bisa diajarkan. Cuma di acara pameran perhiasan kecil begini aja. Dia bisa-bisanya bikin malu sebegitunya. Kalau kedepannya dia mewakili keluarga Gu di acara-acara penting. Apa keluarga Gu nggak bakal jadi bahan tertawaan di seluruh kota Jiangcheng? Enak aja, mana mungkin aku ngebiarin keluarga kalian jadi bahan lelucon semudah itu. HMPH mau nyoba ngusir aku. Dan bikin ujian takdirku gagal. Mimpi saja kalian, mantra suci bekerjalah. Sheng Qiluo, kamu berani maju duluan nggak? Hah? Kenapa harus takut? Dasar gadis udik dari kampung. Kemampuan aja pas-pasan. Tapi lagakmu sombongnya bukan main, ya. Nggak lihat apa? Hari ini tuh acara macam apa? Semua yang hadir hari ini tuh orang-orang penting dan berkuasa di kota Jiangcheng. Aku saranin mending kamu nggak usah bikin malu keluarga Gu, deh. Kok kamu yakin banget kalau yang bakal bikin malu itu pasti aku? Siapa tahu aja nanti omonganmu malah kalah bagus dari aku. Kamu. Mana mungkin aku bisa kalah dari kamu? Nggak usah mimpi, deh. Sheng Qiluo, aku mau taruhan sama kamu. Siapapun yang kalah harus melayani bawain teh, berlutut, lalu minta maaf. Ini namanya persaingan yang gak sehat. Guru pernah bilang, kompetisi apapun gak boleh bertujuan buat merendahkan orang lain. Oh, jadi kamu gak berani, ya? Lawan aja dia. Tadi kan Tuan Muda Gu Xiaotang belum muncul. Makanya,
Kali ini kamu harus tampil maksimal. Kakek kan sudah janji. Kalau penampilanmu bagus kamu bakal dikasih paha ayam sepuasnya. Paha ayam besar yang gurih dan wangi banget. Ini sih ibarat ujian buka buku dasar penipu kecil. Ini tuh harta karun dari zaman Republik Gelang Giok Pilin. Konon katanya waktu para pengrajin zaman dulu dapat bahan giok ini. Ada titik hitam di atas gioknya. Makanya mereka dapat ide cemerlang. Menggunakan teknik ukir relief untuk memahat gelang piling ini. Jadi gelang ini bukan cuma berharga karena kualitasnya. Yang lebih berharga adalah jerih payah para pengrajinnya. Dedikasi dan warisan, itulah makna sebenarnya dari seni. Jarang sekali ada yang bisa mengerti prinsip ini, ya. Senang sekali. Itu kamu. Tusuk konde naga giok. Bagaimana dia bisa tahu kalau tusuk konde naga giok ini? Adalah barang koleksi dengan kualitas terbaik. Aduh ya ampun, capeknya setengah mati. Sudah kubilang, kan, kemampuanmu itu di bawahku. Kamu masih saja tidak percaya. Kamu itu cuma lagi beruntung saja. Dia kan cuma gadis yang tidak berpendidikan. Mana mungkin dia tahu asal-usul barang antik itu? Coba kau jelaskan. Gadis kampungan sepertimu, mana mungkin mengerti soal penilaian perhiasan? Kamu pasti cuma asal tebak, kan? Di atas langit masih ada langit. Bagaimana bisa kamu menggunakan pemikiran sempitmu itu untuk menilai orang lain? Sheng Qiluo, dua barang koleksi yang sebelumnya itu jelas. Jelas-jelas cuma tebakan asalmu saja. Aku tidak terima. Ayo kita tanding ulang. Bibi. Tolong suruh orang ambil satu barang koleksi lagi. Aku masih mau bertanding dengannya. Tapi hari ini, aku cuma bawa dua barang ini. Kalau begitu, karena semuanya sedang bersemangat, kakek juga akan mengeluarkan satu barang koleksi untuk ronde tambahan. Baik, tunggu saja. Kali ini, kamu tidak akan bisa lolos dengan mudah. Semuanya, silakan lihat. Ini kakek. Kakek tidak salah ambil barang, kan? Ini kan jelas-jelas cuma untayan manik-manik kayu biasa. Mana bisa disebut barang koleksi? Qiluo, coba kamu kemari dan lihat. Ini. Mungkinkah ini? Memang benar-benar gadis liar dari kampung. Sembarang barang dimasukkan ke mulut, apa tidak takut keracunan? Terasa kebas di lidah. Aromanya sangat pekat. Dan terus berubah-ubah. Kakek ini adalah gaharu kinan liar berusia 1000 tahun. Hahaha. Gadis kecil ini ya. Masih muda begini, sudah bisa mengenali kayu gaharu liar. Kinam, atau yang juga dikenal sebagai gaharu jianan, adalah kualitas terbaik dari semua jenis kayu gaharu. Kakek, gelang kakek ini jauh lebih berharga daripada batu giok atau zamrud manapun. Benar sekali, dari semua koleksi yang kakek punya. Ini adalah harta yang paling mahal. Kamu ini memangnya. Matamu jeli sekali, bisa-bisanya mengenali barang koleksi kakek. Gelang ini kakek berikan untukmu saja. Kakek, ini kan barang yang sangat berharga. Nanti aku akan membawanya ke kuil untuk didoakan. Supaya kakek panjang umur dan selalu sehat kalau memakainya. Barang koleksi pemberian kakek, kamu tolak. Harta berharga di dunia ini ada banyak sekali. Masa iya aku harus memiliki semuanya? Cih, sok menolak barang mahal. Pasti ujung-ujungnya cuma mau menikah dan numpang hidup di keluargaku, kan? Sangat anggun dan tulus benar-benar gadis yang baik HM. Kamu kalah lagi. Sekarang sudah tidak ada yang bisa disangka lagi, kan? Kali ini kamu cuma lagi beruntung saja. Taruhan kita tadi apa, ya? Yang kalah harus minta maaf di depan semua orang. Ya sudah, sini aku sajikan tehnya. Sudahlah taruhannya kita batalkan saja. Apa? Aku bilang, taruhan kita batal. Kenapa aku mau bertaruh denganmu? Aku cuma mau memberitahumu. Di atas langit, masih ada langit. Kalau kamu terus-terusan mengejek orang lain seperti itu, suatu hari nanti, orang lain juga akan menertawakanmu. Apa yang tidak kamu sukai, jangan lakukan pada orang lain.
Mengning rasanya jadi pihak yang ditertawakan. Sangat tidak enak, kan? Kakek, aku pamit dulu ya. Gadis itu. Kelihatannya saja polos, padahal sangat cerdas. Dia sangat tulus dan baik hati. Dasar bocah nakal, kamu benar-benar menemukan harta karun. Semalaman cuma pura-pura saja. Bikin ngiler banget, sih. Paha ayamku yang besar dan wangi. Sheng Qiluo. Ngapain lagi dia kesini? Kamu mau makan juga? Siapa juga yang mau makan? Aku kesini mau baikan sama kamu. Nggak nyangka, ternyata kamu lumayan hebat juga, ya. Aku kalah karena kemampuanku emang di bawahmu. Aku ngaku kalah. Ah, biasa aja, masih banyak yang belum kamu tahu. Ini sih belum seberapa. Aku tuh cuma basa-basi aja, ya. Kok kamu malah kepedean, sih? Muka tembok banget. Coba aja aku punya separuh rasa pedemu itu. Oh. Emangnya apalagi kelebihanmu? Aku baru sadar, ya. Kamu itu lumayan hebat. Nggak pendendam juga. Yah, lumayan baiklah orangnya. Makanya, aku mau ngelepasin Kak Xiaotang buat kamu. Semoga kalian langgeng sampai kakek nenek, ya. Dan cepet dapat momongan. Aku cabut dulu. Moning ternyata baik banget, ya. Tapi, kok dia malah nyerahin kamu ke aku, sih? Menurutmu kenapa? Gak kepikiran, deh. Gak boleh makan, kamu kok ingkar janji, sih? Kan aku udah menang lawan Meng Ning. Terus ngapain kamu masih ngerebut paha ayamku, Demi bisa tetap tinggal di keluargaku. Kamu sampai ngehalalin segala cara, ya. Bahkan berhasil naklukin Meng Ning yang awalnya benci banget sama kamu. Sebegitu sukanya kamu sama aku, ya? Gu Xiaotang, kamu mulai kurang ajar lagi, ya? Kurang ajar. Cewek-cewek di luar sana pada ngantri nungguin aku kurang ajari mereka. Ngapain juga aku kurang ajar sama kamu? Baru juga beberapa hari. Tunangan cewek Udikla itu. Udah sukses bikin pinggang lo encok, ya? Sejujurnya ya. Kejadian soal penilaian barang antik itu sudah tersebar luas loh. Tunanganmu itu ternyata nggak seperti rumor di luar sana. Bahkan Meng Ning saja sampai kalah saing. Halah, dia itu. Kemampuan menilai barang antiknya itu, aku yang ajarin. Cuma penipu kecil yang suka cari sensasi aja. Penipu kecil, cepat atau lambat aku pasti akan membongkar kedokmu. Oh ya, soal gadis kecil yang kamu suruh aku cari sebelumnya. Orangnya beneran ada atau nggak sih? Aku sudah kirim banyak banget orang ke desa Weolong. Tapi sama sekali nggak ada kabar. Kalau sampai nggak ketemu, jangan salahin aku yang nggak becus kerja ya. Aku bahkan sampai mengerahkan orang-orang dari jaringan bawah tanah. Jangankan yang mirip. Satu orang pun nggak ada yang ketemu. Menurutmu, apa mungkin kamu yang salah ingat? Jangan-jangan dulu memang nggak ada orang yang menggendongmu turun gunung. Nggak mungkin terus cari. Aku nggak percaya. Masa ia manusia hidup di desa Weolong nggak bisa ditemukan? Ugh. Kakak, kamu jangan takut ya. Sebentar lagi kita sampai di bawah gunung. Aku akan bawa kamu ke dokter untuk mengobati kakimu yang patah. Kamu sudah menolongku. Aku pasti akan membalas budimu. Kenapa tiba-tiba aku mimpiin cowok sial yang kakinya patah itu ya? Kalaupun aku harus memimpikannya, setidaknya biarkan aku melihat wajahnya dengan jelas dong. Papa beneran mau membiarkan Sheng Qiluo si gadis kampungan itu menikah dengan Xiaotang? Qiluo itu, meskipun dia lahir di pedesaan. Tapi coba kamu lihat wawasan dan perilakunya kemarin. Dibandingkan dengan gadis Li Mengning itu, dia sama sekali nggak kalah hebat.
Dia memiliki wawasan layaknya seorang putri bangsawan, sekaligus punya kepolosan layaknya gadis desa. Sangat serasi dengan Xiao Tang kita. Hahaha. Papa, nggak bisa, kita harus mengusir si gadis kampungan Sheng Qiluo itu. Ada yang nggak beres dengan gadis kampungan itu. Bahkan Ningning sampai ikut membelanya. Biar Xiao Tang saja yang turun tangan. Asalkan Xiao Tang nggak menikahinya. Gimana caranya Sheng Qiluo bisa masuk ke keluarga Gu? Kakek, kalau aku lihat dari raut wajah kakek, Emangnya raut wajah kakek kenapa? umurnya panjang dan penuh berkah. Keluarga juga bakal rukun dan makmur. Kakek ini benar-benar orang yang langka dan bawa hoki. Hahaha. Kakek suka deh gaya bicaramu, nak. Hahaha, aduh. Ngapain kamu? Ganti taktik? Ya. Pintar banget ngerayu kakek sampai sesenang itu. Pikiranmu aja yang sempit. Ini murni dari hasil perhitunganku. Ya, cuma ngomong apa adanya. Akurat apanya? Kalau ramalanmu beneran akurat. Waktu itu aku suruh kamu ngeramal. Kamu bilang, kelihatannya jauh. Padahal ada di depan mata. Terus, mana orangnya? Dasar dukun palsu. Jangan sembarangan fitnah. Ya, selama aku buka praktik, aku belum pernah salah hitung. Hasil ramalannya emang gak salah, kok. Orang yang kamu cari itu, ya ada di depan matamu. Hahaha, ayah. Kebetulan banget kalian semua ada di sini, Xiao Tang. Mama tahu, kamu dari dulu terus nyari gadis kecil yang nyelamati nyawamu itu, kan? Nah, ini mama udah berhasil nemuin dia buat kamu. Kak Xiao Tang. Udah lama banget ya, kita nggak ketemu. Kak Xiao Tang. Sejak kita pisah di desa Wolong waktu itu, aku selalu nunggu-nunggu buat bisa ketemu sama kakak lagi. Tunggu, ada apa denganku ini? Jelas-jelas aku udah nyari dia bertahun-tahun. Tapi kenapa aku malah peduli sama reaksinya Sheng Jingyao? Tuh kan, Gu Xiao Tang, udah kubilang ramalanku itu selalu akurat. Orangnya kelihatannya jauh. Padahal ada di depan mata. Lihat, sekarang udah ketemu, kan? Ya Xiao Tang, anak ini emang. Waktu kecil, kakinya terluka karena jatuh di desa Wolong. Lalu ada seseorang yang menyelamatkan nyawanya. Selama bertahun-tahun ini, dia terus mencari sosok penyelamatnya itu. Aku tahu soal itu. Tapi, kakek ini jadi agak penasaran. Gu Xiao Tang waktu kecil juga pernah jatuh dan kakinya terluka. Selama bertahun-tahun, Xiao Tang sama sekali tidak bisa menemukan orang ini. Yuting, bagaimana kamu bisa menemukannya? Kakek, selama ini aku tinggal di luar negeri. Aku baru saja pulang beberapa hari yang lalu. Nah, waktu aku kembali ke desa Wolong, kebetulan aku melihat tante sedang mencari seseorang di desa. Kalau saja aku tahu Kak Xiao Tang juga mencariku, aku pasti akan pulang lebih awal. Benar, yah. Kebetulan sekali, kan? Aku ini kasihan pada Xiao Tang, yang selalu memikirkan gadis itu. Jadi, aku diam-diam menyuruh orang untuk mencarinya. Dan pas sekali bersamaan dengan Fang Yu, yang baru pulang dari luar negeri. Apa kamu tahu? Di dalam hati Xiao Tang, dia selalu merindukanmu. Syukurlah, Tuhan memberkati. Akhirnya Xiao Tang bisa bertemu langsung denganmu. Xiao Tang, adik Fang Yun sudah menyelamatkanmu waktu kecil. Kamu harus membalas budinya dengan baik, mengerti? Iya, mengerti. Wah, mengharukan sekali. Kisah kalian benar-benar sangat mengharukan. Kalian sudah berpisah selama bertahun-tahun. Tapi takdir mempertemukan kalian lagi. Gu Xiao Tang, kamu harus memperlakukan penyelamatmu ini dengan baik. Dengar, kan? Kamu tidak marah. Buat apa aku marah? Wanita ini benar-benar. Saingan cintanya sudah terang-terangan datang ke rumah. Kenapa dia tidak waspada sama sekali sih? Xiao Tang, Fang Yu baru saja pulang dari luar negeri. Kamu harus menemaninya dengan baik. Malam ini, menginaplah di sini ya. Kalau dia butuh apa-apa, tolong kamu belikan. Aku masih ada urusan. Mama saja yang temani dia ya. Urusan apa sih kamu? Dia itu kan penyelamat nyawamu. Masa bantu membelikan barang begini saja kamu nggak mau? Ya sudah, Sheng Qiluo juga harus ikut. Aku nggak mau, kamu saja yang temani dia belanja. Ngapain juga aku ikut? Ikut saja. Ikutlah Qiluo, ikut juga ya, kakek yang minta. Nggak mau Kalau nggak ikut, nanti malam nggak ada paha ayam loh. Ikut. Aku ikut, berangkat sekarang juga. Wah, parah kamu ya, Sheng Qiluo. Di matamu, hargaku bahkan kalah sama paha ayam. Iya kan? Udah, ayo cepat jalan. Ayo, adik Fang Yu. Sana, pergilah.
Yes. Ada-ada saja anak-anak itu. Iya ya. Kiluo. Kudengar kamu sudah bertunangan dengan Kak Xiaotang ya? Iya, tujuanku turun gunung memang untuk menikah dengan Gu Xiaotang. Kiluo. Aku sungguh tidak bermaksud merebut Kak Xiaotang darimu. Tapi kamu tahu sendiri kan, Kak Xiaotang sudah mencariku selama bertahun-tahun. Aku dan dia aku cuma tidak ingin melukaimu. Kalian nggak melukaiku kok. Tuh kan, aku nggak luka sama sekali. Kamu ternyata tebakanku memang benar. Shen Kiluo itu kelicikannya luar biasa. Pintar sekali bersandiwara. Kiluo Kak Xiaotang pernah berjanji padaku. Kalau sudah besar, dia akan terus menjagaku. Kalau kamu tetap berada di keluargaku, itu cuma akan membuatnya serba salah. Nggak serba salah tuh. Lagian kalau aku dan Gu Xiaotang menikah, itu nggak ada hubungannya dengan janjinya untuk menjagamu. Malah, aku dan Gu Xiaotang bisa menjagamu sama-sama. Oh iya, ada Meng Ning juga. Aku bisa merawat kalian berdua sekaligus. Biar Gu Xiaotang yang cari uang. Kita berempat hidup bahagia sama-sama. Itu jauh lebih penting dari apapun, Ham. Tunggu dulu, kenapa kamu yang enak-enakan dikelilingi banyak cewek? Sementara aku yang harus capek-capek cari uang. Yang hebat kan wajar kerjanya lebih keras. Rasanya aku pengen banget belah kepalamu itu. Buat lihat sebenarnya apa sih isinya. Sana tunggu aku di mobil. Ham. Oh, Kak Xiaotang. Kakak marah ya, sama aku. kalau ada apa-apa, langsung temui aku saja. Tapi jangan ganggu Shen Kiluo. Kak Xiaotang. Aku cuma mau menyapa Kiluo kok. Apa kakak nyalahin aku karena terlalu banyak omong? Enggak, aku cuma. Pokoknya kamu jangan temui Shen Kiluo. Dia itu nggak tahu apa-apa. Malam ini, kamu menginap saja dulu di rumah keluargaku. Besok aku suruh orang buat belikan kamu villa. Biar kamu ada tempat tinggal selama di Jiangcheng. Kak Xiaotang. Sebenarnya, perasaanku ke kakak itu. Aku tahu soal kejadian waktu kita kecil, dan aku sangat berterima kasih. Tapi itu murni cuma rasa terima kasih, enggak lebih. Aku. Xiaotang, karena tante sudah mengizinkanku tinggal di rumah keluargaku. Aku pasti akan mendapatkanmu. Enggak ada seorang pun yang boleh menghalangiku. Kak Xiaotang. Aku sudah hangatkan segelas susu buat kakak. Terima kasih. Kak Xiaotang. Kakak masih ingat enggak? Kejadian waktu kita masih kecil. Waktu kakak terluka. Aku yang menggendong kakak turun dari gunung. Aku ingat dulu waktu kecil badanmu kurus banget kayak tauge. Tapi kamu masih sanggup menggendongku yang kakinya patah turun dari gunung. Dari dulu aku selalu ingin bilang terima kasih ke kamu. Tapi, sebenarnya tidak ada apa-apa di antara kita berdua. Kak Xiaotang. Ini sudah larut malam. Diminum dulu susunya, ya. Iya. Habis minum, cepat istirahat, ya. Baik. Sedang apa kamu di sini? Ah. Kakek. Aku lihat Kak Xiaotang belum tidur selarut ini. Jadi aku baru mau ke sana untuk mengecek keadaannya. Laki-laki dan perempuan berduaan malam-malam, itu tidak pantas. Kiluo, kamu saja yang pergi ke sana. Suruh Xiaotang cepat istirahat. Aku kan juga perempuan, sama saja dong berduaan. Kakek dengar-dengar. Besok kantin sepertinya mau memasak bola-bola talas kesukaanmu. Loh, Ih, kakek ini selalu saja pakai makanan buat menggodaku. hehehe anak pintar. Tolong kakek lihat keadaan Xiaotang sebentar, ya. Besok kakek akan menyuruh dapur untuk membuatkanmu makanan yang enak-enak. Oh, baiklah kalau begitu. Fang Yu. Kebetulan kakek mau jalan-jalan ke taman bawah. Kamu temani kakek ke sana, ya. Baik, kakek. Ayo, jalan. Kok tidak ada orang, sih? Gu Xiaotang. Ruang kerja sebesar ini, orangnya di mana sih? Kamu ini kenapa, sih? HNG. Kecilkan suaramu. Lepaskan aku, dasar penipu kecil.
Kamu pikir aku tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan? Hah, memangnya aku melakukan apa? Kak, kamu mau ngapain? Hilang kendali saat kau berbicara. Gu Xiaotang. Kamu benar-benar brengsek. Mantra pengusir setan, mundurlah kau. Kamu belum tidur, ya? Kilwo, kenapa kamu ada di sini? Wu numpang lewat. Ah. Kamu. Aku haus banget. Maaf ya, nanti aku buatin lagi segelas. Nggak usah. Makasih ya. Aku tidur duluan ya. Selamat malam. Aneh kok kepalaku agak pusing ya. Tiba-tiba pandanganku kabur. Panas banget. Sepertinya Gu Xiaotang ada di sebelah sana. Sheng Qilong. Kamu. Kamu kenapa? Haus, aku mau minum air. Kamu habis minum apa? Nggak ada. Apa kamu minum susunya Fang Yu? Dasar bodoh. Cowok brengsek, beraninya kamu ngatain aku. Si brengsek Sheng Qilong. Coba kamu lihat sebenarnya siapa di antara kita berdua yang brengsek. Jangan banyak gerak. Aku antar kamu balik kamar. Dasar pembohong kecil, kali ini kamu sendiri yang datang nyerahin diri. Sheng Qilong malam ini seharusnya jadi milikku. Aku bersandar di atas kasur. Nggak usah bahas tentang aku. Ah. Ternyata Gu Xiaotang lumayan ganteng juga ya. Siapa juga yang bisa nahan godaan begini? Guru, tolong aku. Ya udah, nggak masalah. Anggap aja nggak terjadi apa-apa. Biar aku yang mulai. Gu Xiaotang, malam ini kamu resmi jadi milikku. Singkirkan tanganmu. Kak Xiaotang. Trik murahan kayak gini, jangan pernah berani kamu tunjukin di depanku. Kak Xiaotang, kok kamu pepatah lama bilang, perut kenyang dan badan hangat, pikiran pun jadi mesum. Tapi mana boleh pakai cara kotor begini. Siapa coba yang bisa tahan? Diam kau. Harusnya kau berterima kasih padaku. Kalau bukan karena aku,
Kesucianmu pasti sudah direbut malam ini. Kesucianku direbut. Kau senang mendengarnya, ya? Aku ini penyelamat nyawamu, ya. Jangan berani menggodaku. Kau mau apa? Gu Xiaotang, kau tahu tidak, wajahmu sekarang seperti apa? Seperti apa? Seperti orang yang lagi kegatalan, hahaha. Sheng Qiluo, mulut tajammu itu disumbangkan saja sana. Tante, entah kenapa. Kak Xiaotang dan Sheng Qiluo sepertinya. Tentang apa yang aku lakukan pada mereka. Sepertinya mereka sudah tahu lebih dulu. Itu tidak mungkin. Tapi tadi itu aduh. Kan sudah kubilang. Sheng Qiluo, gadis kampungan itu memang aneh dan licik sekali. Dia menghasut kakek dan Ningning sampai mereka buta arah. Entah rencana busuk apa lagi yang dia siapkan nanti. Kak Xiaotang kelihatannya sangat peduli pada Sheng Qiluo. Mereka itu Sheng Qiluo itu cuma gadis liar dari kampung. Xiaotang tidak mungkin punya perasaan padanya. Kau kan penyelamat nyawanya Xiaotang. Dengan posisimu yang sekarang, menaklukkan hatinya cuma masalah waktu saja. Ini semua kan berkat bantuan Tante. Kalau tidak, aku tak akan punya kesempatan untuk mendekati Kak Xiaotang. Aduh, tapi identitas palsumu ini, entah bisa disembunyikan sampai kapan. Kita harus bergerak cepat, sebelum Xiaotang mengetahui kebenarannya. Buat dia melamarmu lebih dulu. Tapi kurasa perlakuan Kak Xiaotang tidak begitu hangat padaku soal Xiaotang. Terhadap orang yang menyelamatkan nyawanya, dia pasti akan selalu ingat dan balas budi. Asalkan kau terus menempel ketat di sisinya. Masa sih dia tidak akan luluh padamu? Haha, tenang saja. Baiklah, ayo kita semua mulai makan. Qiluo, makanlah yang banyak ya. Tidak apa-apa, ayo makan, dimakan ya. Ayah, ada yang ingin aku sampaikan. Ayah, ada yang ingin aku sampaikan. Ayah, lihatkan si Fang Yu ini. Baru saja pulang dari luar negeri. Dan belum dapat pekerjaan yang pas. Aku ingin Fang Yu bekerja sebagai asisten di tempat Xiaotang. Xiaotang, hei, kamu tenang saja. Fang Yu itu anak yang sangat penurut. Dia tidak akan merepotkanmu. Kak Xiaotang, aku pasti akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Aku tidak akan merepotkanmu. Soal ini berkaitan dengan perubahan staf di grup perusahaan. Xiaotang, Fang Yu itu kan penyelamat nyawamu. Ibu cuma minta kamu memberinya satu posisi pekerjaan. Masa hal sekecil ini saja kamu masih perhitungan? Hak keluarga Gu kita ini selalu tahu cara membalas budi. Karena Fang Yu ingin bekerja di perusahaan Gu. Ya biarkan saja dia bekerja di sana. Tapi Qiluo juga harus ikut bekerja di sana. Ya ampun, ayah. Sheng Qiluo itu kan sejak kecil tinggal di desa. Memangnya apa yang bisa dia lakukan? Kalau tidak bisa, ya tinggal belajarkan. Tidak masuk akal kalau kita cuma mempekerjakan Fang Yu di perusahaan Gu. Tapi malah mengabaikan calon istri sah cucuku ini. Calon istri apanya? Aku sama sekali tidak sudi mengakui gadis udik seperti Sheng Qiluo. Keputusanku sudah bulat. Xiaotang, besok kamu sendiri yang harus mengantar Qiluo pergi bekerja ke perusahaan Gu. Ayah, lalu bagaimana dengan Fang Yu? Qiluo itu kan tunangannya Xiaotang. Jadi sangat wajar kalau Xiaotang menemaninya pergi bekerja. Fang Yu itu kan gadis baik-baik. Kalau dia terus keluar masuk perusahaan berdua bersama Xiaotang, bukankah itu nanti akan merusak nama baiknya sendiri? Gu Xiaotang, kita kompromi sedikit yuk. Aku nggak mau berurusan sama keluarga Gu. Kita nggak ngasih makan pengangguran. Nggak kerja, nggak bisa makan enak. Dasar kapitalis lintah darat. Ngeselin banget. Udah pada dengar belum? Ada 2 karyawan baru yang langsung dimasukkan sama direktur utama buat kerja di kantor presdir kita. Karyawan barunya punya backingan apa sih? Sampai-sampai direktur utama sendiri yang turun tangan. Permisi, apa benar ini kantornya Kak Xiaotang? Benar, ini kantor Pak Gu. Maaf, kalau boleh tahu Mbak ini siapa? Ya, halo aku. Namaku Fang Yu, asisten barunya Kak Xiaotang. Oh, Nona Fang, silakan duduk. Kami udah dengar dari tadi pagi kalau kantor presdir bakal kedatangan 2 asisten baru. Makanya,
Kami udah lama nungguin kedatangan Nona di sini. Tapi Nona Fangkok cuma sendirian. Satu asisten lagi kemana? Oh, maksud kalian Kiluo? Yah, dia cuma gadis kampungan. Entah gimana ceritanya dia bisa kenal sama kakek Gu. Mungkin karena dia pengangguran kali. Ya, terus kebetulan aja ketemu kakek Gu. Makanya dia dapat kesempatan kerja di perusahaan Gu. Gadis kampungan. Iya, kakek Gu sendiri yang minta. Jadi Kak Xiaotang terpaksa deh masukin dia kemari. Gadis kampungan kerja di perusahaan Gu. Kak Xiaotang juga sebenarnya serba salah. Loh, cuma gadis udik dari kampung rupanya. Nona Fang, Anda dan Pak Gu nggak perlu pusing mikirin dia. Serahkan saja pada kami. Aku jamin, dalam 2 hari, dia pasti bakal kabur dari perusahaan Gu. Hebat juga, ya. Nggak peduli trik licik apa yang kamu pakai buat merayu kakek Gu. Kak Xiaotang itu cuma milikku. Gu Xiaotang. Apa satu gedung ini punya keluargamu semua? Ayo jalan. Gu Xiaotang. Kamu kan sudah sekaya ini. Kok masih pelit banget sih? Ngotot banget nyuruh aku kerja. Katanya suruh mandiri, gitu. Waktu aku di gunung, guru terus yang ngasih aku makan. Guru pernah bilang, kalau laki-laki nggak bisa menafkahi keluarga, cowok kayak gitu nggak ada gunanya sama sekali. Gurumu juga pernah bilang, orang yang terlalu banyak omong, cepat matinya. Shen Qiluo. Iya, hadir. Gu Xiaotang. Benda ini ajaib banget, ya. Puluhan lantai bisa naik secepat ini. Shen Qiluo, aku peringatkan, ya, kantor ini bukan tempat buat kamu main mantra-mantraan. Cepat simpan semua trik konyolmu itu. Trik konyol apanya? Aku kan gak Jirululing, enyah. Apa nggak ada cara buat nutup benda ini sementara? Atau putar balik waktu, gitu. Shen Qiluo, liftnya sudah datang. Cepat, cepat, cepat. Selamat pagi, Pak Presdir. Selamat pagi, Pak Presdir. Meja kerjamu di sini. Duduk manis sampai jam pulang kerja. Jangan bikin masalah aneh-aneh di sini. Shen Qiluo, kulihat kamu lagi nganggur nih. Mending tolong beliin kita kopi, deh. Aku, ya terus siapa lagi? Coba kamu lihat, di kantor ini sih. Lain kamu, emang ada lagi yang nganggur. Kudengar kamu itu gadis kampungan yang datang dari desa, ya. Kerja rendahan kayak bawain minum ini cocok banget buat kamu. Loh, Nona Fang Yu kan juga masuk kantor barengan sama aku. Kulihat dia juga lagi nganggur. Kenapa kalian gak nyuruh dia aja yang beli kopi? Nona Fang itu lulusan luar negeri, emang bisa dibandingin sama kamu. Udah disuruh beli kopi juga, cepat sana jalan. Kantor ini bukan tempat buat kamu malas-malasan. Kalau kamu gak mau pergi, aku bakal suruh HRD mecat kamu. Kakek Gu yang nyuruh aku datang ke perusahaan ini. Buat belajar banyak hal dari Gu Xiaotang. Hih, kalau kalian mau minum kopi, beli aja sana sendiri. Lagian kulihat kaki kamu juga nggak cacat, kan? Ngapain nyuruh-nyuruh aku ngelayanin kalian? Heh, berani-beraninya kamu nyumpahin aku. Aku nggak nyumpahin kamu, ya. Kulihat aura di dahimu gelap banget. Pasti akhir-akhir ini kamu lagi sering ketiban sial, kan? Kalau kamu mau buang sial, aku bisa kasih kamu 1 kertas jimat. Bakar jimatnya, terus abunya seduh pakai air buat diminum. Dijamin roh jahat nggak bakal berani gangguin kamu lagi. Sialan, kamu sendiri tuh roh jahatnya, Aa. Kalau orang nggak ganggu aku juga nggak bakal ganggu mereka. Kamu benar-benar nggak punya sopan santun, Aa. Kakek ibu. Kalau ada perlu, kalian kan tinggal telepon aku aja. Ngapain jauh-jauh datang langsung ke kantor? Qiluo, hari ini kan hari pertamamu kerja. Kakek kesini cuma mau lihat keadaannya. Xiaotang, bukannya Fang Yu sekarang udah jadi asistenmu. Kamu harus jaga dia baik-baik. Jangan sampai dia ngerasa tertindas di kantor ini. Hahaha ayah. Aku ngelakuin ini kan demi kebaikannya Xiaotang. Biar orang-orang gak bilang kalau dia itu ibarat kacang lupa kulitnya. Kakek, biar aku antar kakek balik ke ruanganku dulu, ya?
Beraninya kamu ya dasar cewek kampungan. Berani-beraninya kamu mukul aku. Kamu pantas dapetin itu. Salah sendiri kamu yang gak sopan duluan. Dasar cewek barbar. Lihat aja, bakal aku habisin kamu. Kamu tuh yang barbar. Guruku pernah bilang, kalau orang gak ganggu aku juga gak bakal ganggu mereka. Kan kamu duluan yang cari gara-gara. Zheng Qiluo, apa-apaan kamu ini? Dengan mantra suci, laksanakan, hiya. Zheng Qiluo, kamu ini benar-benar gak bisa diam sedetik pun ya. Ya ampun, anak ini. Menurutku, kamu itu memang orang licik. Grup Gu. Kak Xiaotang. Sejak kapan giliranmu jadi presdirgu? Aku kan cuma nyuruh dia pergi beli kopi. Dia duluan yang berani membantah. Makanya aku kasih dia sedikit pelajaran. Memangnya kamu punya hak apa buat ngajarin Sheng Xiao? Hah? Kak Xiaotang. Sifat Qiluo itu kan memang blak-blakan. Dia nggak bermaksud cari gara-gara sama dia. Kamu jangan marah ya. Cari gara-gara. Kenapa yang kulihat malah Qiluo yang ditindas sama dia? Aku jadi penasaran. Mata sebelah mana yang lihat mereka bertengkar? Bukan begitu, Kak Xiaotang. Kamu salah paham. Apa jangan-jangan, kamu mau memfitnah Qiluo? Aku nggak begitu, Kak Xiaotang. Dengar baik-baik semuanya. Sheng Qiluo itu tunanganku. Siapapun yang berani menindasnya. Pikirkan dulu apa akibatnya kalau berani menyinggung grup Gu. HMPH. Gu Xiaotang, kamu barusan ngebelah aku ya? Perasaanmu saja. Kamu ngaku di depan umum loh kalau aku ini tunanganmu. Kamu salah dengar. Apa itu artinya? Kamu setuju aku tinggal di keluarga Gu? Kalau aku gak setuju kamu tinggal di keluarga Gu, terus apa yang kamu lakukan 2 hari ini? Lagi mimpi. Hehe, ucapan guru memang gak pernah salah. Pesonaku ini kan memikat semua orang. Bunga pun ikut mekar saat melihatku. Aku pasti berhasil tinggal di keluarga Gu ini. Cepat turun. Gu Xiaotang, kalau mau ngomong yang ngomong aja. Ngapain main fisik segala? Kebiasaan burukmu yang suka kurang ajar ini benar-benar harus diubah. Sheng Qiluo. Kamu tahu. Apa artinya bertindak mesum? Kamu mau ngapain? Mau ngapain? Kamu tiap hari nuduh aku mesum, kan? Sebegitu takutnya kamu sama aku. Qiluo sayang, kakek dengar ada yang berani gangguin kamu ya. Jangan takut, kakek di sini buat belain kamu. Hah? Ya ampun kakek mau punya cicit nih. Gu Xiaotang. Kamu nggak apa-apa kan? Sheng Qiluo, bisa nggak sih kamu gak seganas ini? Maaf. Aku beneran minta maaf. Dari kecil aku kan latihan bela diri di gunung. Jadi tenagaku emang agak sedikit kelebihan. Kamu beneran gak apa-apa. Tadinya aku mau ngajak kamu ke acara makan siang perusahaan. Tapi sekarang batal semua gara-gara kamu. Hah? Makan siang? Di sana ada paha ayam gak? Jelas lebih dari sekadar paha ayam. Ya ampun, Gu Xiaotang, kamu itu kan tampan mempesona. Pintar luar biasa. Dan sangat berharisma. Ajak aku pergi ya, Please. Duduklah. Wah, makanan enak. Kamu ini reinkarnasi hantu kelaparannya. Manusia itu butuh makan buat hidup tahu. Lewatin 1 kali makan aja, perut rasanya mau berontak. Pak Gu, sepertinya semua tamu sudah hadir. Kami tinggal menunggu Bapak memberikan kata sambutan. Baiklah. Sebentar lagi aku mau naik ke panggung. Kamu duduk manis di sini, jangan bikin masalah. Iya, aku ngerti kok. Terima kasih banyak kepada hadirin sekalian, yang telah menyempatkan hadir di acara makan siang perusahaan Gu hari ini. Akhir kata, saya doakan agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam segala hal. Wah, makanannya banyak banget. Aku harus nambah 1 porsi lagi nih.
Awas air panas, permisi. Makan sampai kenyang dulu deh. Nanti pas waktunya mundur, aku bisa makan lagi. Kok dari dulu aku nggak kepikirannya, bisa main-main kayak gini. Enak nggak? Ah, heh, Shen Qiluo. Kamu itu cuma gadis kampungan. Bisa-bisanya Kak Xiaotang sampai sebegitu perhatiannya sama kamu. Dasar pelit. Ngomong berturut-turut sampai 3 kali. Tapi nggak minum air seteguk pun. Wajar dong kalau aku makan kuemu beberapa potong, adil kan? Di mejanya Gu Xiaotang kan banyak makanan. Kenapa harus rebut punyaku sih? Kamu tuh ada masalah apa sih? Waktu itu juga 3 kali. Sepertinya itu memang batas maksimalnya. Akhirnya aku bisa istirahat tenang. Karena kamu sudah membantuku masuk ke keluarga Gu. Aku pasti akan mendapatkan Kak Xiaotang. Dan gak ada satupun yang boleh menghalangimu. Bukan gitu. Tunggu aku. Untung tadi aku udah makan. Kalau enggak, aku harus akting pura-pura lagi dengan perut keroncongan. Makan aja makananmu. Kulihat-lihat, Qiluo sudah mulai terbiasa dengan kehidupan di keluarga Gu ini. Daripada ditunda-tunda. Kakek rasa. Lusa kita adakan saja pesta pertunangan untuk Xiaotang dan Qiluo. Kak Xiaotang. Aduh, ayah Fang Yu kan sedang tinggal di rumah kita. Dia juga sudah menyelamatkan nyawa Xiaotang. Keputusan ayah ini kan sama saja bikin dia malu dan serba salah. Qiluo kan juga sudah lama tinggal di rumah ini. Kalau pesta pertunangan mereka nggak segera diadakan, bagaimana kakek harus mempertanggungjawabkannya pada gurunya nanti? Soal hutang nyawa pada Nona Fang. Keluarga Gu pasti akan membalas budinya. Lagi pula, Xiaotang dan Qiluo sudah dijodohkan sejak awal. Jangan bilang kalau Fang Yu mau merusak pertunangan Xiaotang. Kakek-kakek salah paham. Kak Xiaotang, aku sama sekali nggak ada niat begitu. Kalau begitu, masalah ini sudah diputuskan. Kakek. Aku apalagi yang mau kamu katakan? Kamu sendiri kan yang setuju Qiluo tinggal di rumah keluarga Gu. Apa kamu mau jadi laki-laki brengsek yang habis mani sepah dibuang? Hah? Bukan, kakek, maksudku bukan. Begitu, intinya kamu sadar diri saja. Hang. Kamu kenapa, sih? Kamu benar-benar setuju tunangan denganku. Setuju? Lah lagian kita kan cuma tunangan. Bukannya bakal sama-sama seumur hidup juga. Maksudmu apa? Kalau sudah tunangan, bukannya harus sama-sama seumur hidup. Aku bisa kok tunangan sama kamu. Tapi aku juga bisa tunangan sama orang lain. Kamu bilang apa barusan? Tenang saja toh cepat atau lambat aku akan pergi dari keluarga Gu. Kalau kamu nggak puas dengan pertunangan ini, kamu bisa cari orang lain saja nanti. Shen Qiluo, apa sih yang ada di otakmu itu setiap hari? Xiaotang, bukannya kamu sudah menemukan penyelamat hidupmu? Si cinta pertamamu itu, kan? Terus kenapa kamu masih galau dan mabuk-mabukan begini? Itu karena kamu nggak tahu saja. Ya jelas aku nggak tahu urusanmu sama Shen Qiluo. Kalau aku sampai tahu, bukannya malah jadi masalah. Kalau nggak bisa ngomong yang benar, mending kamu diam saja. Aku kan cuma bercanda. Shen Qiluo itu. Memangnya dia kenapa? Menarik juga. Nona. Tuan muda sudah lama sekali tidak tertawa sebahagia ini. Kamu gila? Ya. Aku kan cuma lagi baca naskah. Tapi, Shen Qiluo itu sama sekali tidak punya perasaan padaku. Bro, kamu ini lagi PMS atau gimana, sih? Kenapa emosian banget? Di hati Shen Qiluo itu sama sekali tidak ada aku. Bukannya Shen Qiluo datang ke keluarga Gu itu cuma buat nikah sama kamu. Padahal di hatinya nggak ada kamu sama sekali. Terus ngapain dia masih datang ke keluarga Gu? Apa sih yang bikin kamu pusing? Gimana aku nggak pusing coba? Aku bahkan udah mutusin buat ngelepasin orang yang nyelamatin nyawaku. Nah, itu baru benar.
Terus apa lagi yang mau kamu pusingin? Tunangan aja sama Sheng Qiluo. Habis itu nikah, punya anak, udah deh, sempurna. Tapi dia bilang, cepat atau lambat dia pasti bakal ninggalin aku. Kak Xiaotang, aku suka sama kamu. Feng Yu. Kok kamu bisa masuk ke sini? Kak Xiaotang, aku beneran suka sama kamu. Dari kecil aku udah suka sama kamu. Kenapa kamu nggak bisa ngasih aku kesempatan satu kali aja? Fang Yu, aku sangat berterima kasih kamu udah nyelamatin nyawaku waktu kita masih kecil. Tapi, Kamu pernah bilang kalau kamu bakal jagain aku. Aku nggak cuma butuh dijagain sama kamu. Aku lebih pengen jadi istrimu. Nyawamu itu aku yang nyelamatin. Bukannya udah seharusnya aku yang nikah sama kamu. aku memang pernah mikir. Kalau aku udah nemuin orang yang nyelamatin nyawaku, aku bakal jadiin dia istriku. Dan jagain dia seumur hidup. Aku tahu. Tapi aku juga tahu. Pasti kakek kan yang maksa kamu buat nikahin Qiluo, iya kan? Kak Xiaotang, aku cinta sama kamu. Tolong jangan tinggalin aku. Kamu. Bisa nggak? Kamu nggak usah nikah sama Qiluo. Fang Yu. Maafin aku. Aku nggak bisa nikah sama kamu. Tapi aku bisa minta ibuku buat ngangkat kamu jadi anak. Nanti, dengan status sebagai nona dari keluargaku, kamu bebas ngelakuin apa aja yang kamu mau di kota Jiangcheng. Kak Xiaotang. Aku nggak mau pisah dari kamu. Fang Yu, keluar. Kak Xiaotang. Jangan salahkan aku. Salahmu sendiri kenapa tidak memilihku. Membiarkanku diam saja melihat Sheng Qiluo menikah denganmu, jangan mimpi. Selamat ya, Nyonya. Selamat, selamat. Ayah itu benar-benar sudah tua. Sudah pikun. Bisa-bisanya dia menyuruh Xiaotang bertunangan dengan gadis kampungan seperti Sheng Qiluo. Keluarga Gu itu kan keluarga terpandang di Jiangcheng. Menggelar pesta pertunangan seperti ini, apa dia tidak takut ditertawakan orang? Sikap kakek Gu sangat keras kepala. Kak Xiaotang terpaksa menurut dan menikahinya. Dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Boleh juga kau, Tuan Muda Gu. Salah satu dari 4 kebahagiaan terbesar dalam hidup. Malam pertama pernikahan, akhirnya kau rasakan juga ya. Terus, urusan soal penyelamatmu itu sudah beres. Katamu Sheng Qiluo itu sangat memesona. Tapi kenapa begitu penyelamatmu itu muncul? Hei, kau langsung berubah begini. Hahaha, sialan kau. Jangan bercanda. Lalu, apa rencanamu soal penyelamatmu itu? Aku sudah berjanji padanya. Aku akan meminta ibuku mengangkatnya jadi anak angkat. Uang dan kekuasaan keluarga Gu, dia bisa dapatkan apapun yang dia mau. Wih, gila, keren banget. Omong-omong, selama dia tidak berulah, keluarga Gu pasti bisa menjamin hidupnya mewah dan makmur sampai tua nanti. Jreng-jreng, coba lihat. Siapa yang datang? Tada, coba lihat. Siapa yang datang? Sudah kubilang aku tidak mau pakai baju begini. Benar-benar aneh rasanya. Apanya yang aneh? Ini cantik banget, loh. Bagaimana menurutmu, Kak Xiaotang? Menurutmu, Qiluo cantik tidak hari ini? Jelek sekali. Dasar tidak punya selera, HMPH. Hei, kau ini. Hahaha. Kamu. Lihat apa? Siapa yang naksir coba? Aku lagi lihat siapa memangnya. Hahaha. Cakep nggak? Nggak. Tuh kan. Dasar bocah nakal. Selamat ya, selamat, selamat. Selamat. Selamat datang semuanya, di acara pertunangan Xiaotang dan Qiluo. Saya yang tua ini sangat berterima kasih. Hahaha. Aduh, di hari yang sangat membahagiakan ini, kami datang untuk ikut bersulang. Mereka berdua benar-benar pasangan yang sangat serasi. Kami semua sangat iri dibuatnya. Iya. Keluarga Gu kami bisa mendapatkan menantu seperti Qiluo. Itu adalah keberuntungan besar dari leluhur kami.
Kalian semua mau iri juga percuma. Hahaha, Ngapain masih pada bengong? Acara pertunangannya sudah mau dimulai, ayo jalan. hahaha, Ngapain masih pada bengong? Acara pertunangannya sudah mau dimulai, ayo jalan. Kakek, kakek. Mana orang-orang? Dokter, mana ambulansnya? Ngapain pada bengong? Kakek, dokter. Bagaimana keadaan Tuan Besar? Dokter Fang, bagaimana keadaan kakek? Tuan Muda Gu, rumah sakit sudah melakukan pemeriksaan awal pada Tuan Besar. Kami bisa memastikan bahwa pingsannya Tuan Besar. Bukan karena suatu penyakit. Kalau kakek tidak tiba-tiba terkena penyakit parah. Lalu kenapa kakek bisa koma dan tidak sadarkan diri? Tuan Muda Gu, pihak rumah sakit masih harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada Tuan Besar. Cepat lakukan, baik. Xiao Tang, menurutmu kita harus bagaimana ini? Tuan Muda Gu, hasil pemeriksaan medis Tuan Besar sudah keluar. Bagaimana hasilnya? Bagaimana hasilnya? Tuan Besar sepertinya diracuni. Apa? Diracuni? Diracuni. Nyonya Kuo, menurut laporan patologi, Tuan Besar memang benar-benar diracuni. Ini bagaimana mungkin? Xiao Tang, kamu harus cari tahu siapa yang berani meracuni kakekmu. Tuan Muda Gu, ada satu hal lagi. Usia Tuan Besar sudah sangat sepuh. Saya takut beliau tidak akan kuat menahan sakitnya cuci lambung. Tapi yang paling mendesak sekarang, prioritas utama, segera bersihkan racun di tubuh kakek, lakukan. Tunggu sebentar. Nyonya Muda, Tuan Besar terkena racun mematikan yang tidak diketahui jenisnya. Satu-satunya jalan sekarang adalah cuci lambung untuk membuang racunnya. Kita tidak boleh menunda lagi. Kakek sudah terlalu tua. Siksaan seperti itu hanya akan merusak tubuhnya. Serahkan saja padaku. Nyonya Muda itu cuma gadis biasa. Bagaimana dia bisa menyelesaikannya? Mantra suci, mundurkan waktu. Aku juga tidak tahu apa kembali ke titik waktu ini akan berhasil atau tidak. Xiao Tang, Xiao Tang. Xiao Tang. Aku kembali, syukurlah masih ada waktu. Hei, Kenapa kamu lari-lari? Gu Xiao Tang. Kakek-kakek dalam bahaya, cepat ke sana. Kamu tenang dulu, tarik napas. Aku sudah memanggil ambulans. Xiao Tang, Kiluo. Kalian datang tepat waktu, pesta pertunangannya sudah mau dimulai. Ayah, pesta pertunangannya kita batalkan dulu. Bocah nakal, bicara omong kosong apa kamu? Siapa yang memanggil ambulans? Aku, dasar bocah nakal. Kamu sengaja mau membuatku mati jengkel, ya? Untuk apa panggil ambulans ke acara pertunangan begini? Aku. Aduh duduh, Jantung Kiluo sakit banget. ada apa ini? Kok tiba-tiba serangan jantung sih? Bawa Kiluo ke rumah sakit dulu. Cepat, cepat bawa ke rumah sakit. Ayo, ayo, ayo. Semoga kakek nggak apa-apa. Kakek, bertahanlah. Masalah jantung itu bukan main-main loh. Nggak usah. Dokter, tolong kakek, cepat. Dokter, tolong kakek, cepat. Kamu nggak apa-apa. Yah, ini sebenarnya ada apa sih? Ya mana ayah tahu. Gimana keadaannya? Sudah terlambat. Kakek jangan takut. Ada aku di sini, aku pasti temukan bajingan yang meracuni kakek. Kamu mau ngapain? Langit dan bumi selaras. Matahari dan bulan abadi. Gunung dan sungai tak tergoyahkan. Sial, batas waktu mantra pengembali waktuku cuma sebentar. Tapi buat membongkar kebenaran di balik racun kakek. Mundur 1 jam doang sih nggak bakal cukup. Naik ke lantai berapa? Diam dulu, biar aku napas bentar. Aku sampai ngorbanin darah dan tenagaku buat mundur ke malam ini tahu. Sapi baja aja bakal tepar kalau disuruh kerja rodi begini. Sudahlah, ayo mulai bergerak. Mundur 1 malam penuh. Aku nggak percaya kalau aku nggak bisa nemuin pelakunya. Aduh, aku capek banget. Mataku sampai berkunang-kunang. Kamu lagi ngapain? Gu Xiaotang, kok kamu bisa ada di sini? Bukannya kamu lagi sakit? Nih
Minum air hangat dulu. Kamu bego ya? Ini tuh air mendidih. Maksudmu, dari awal banget. Kamu bisa ikut mundur ke masa lalu bareng aku. Him. Mantap. Guru ini sih malu-maluin banget. Dasar bajingan kau. Kamu tuh ya dari awal udah bisa putar balik waktu sama aku. Tapi malah diam aja dan ngetawain aku. Lucu ya emangnya. Urusan penting dulu dong. Soal aku bohongin kamu kita bahas nanti aja. Dih dasar pembohong. Awas kamu ya. Kalau urusan kakek udah beres. Lihat aja gimana aku balas perbuatan kamu. Oke aku tunggu coba jelasin sekarang. HMH. Kasus kakek diracun itu banyak banget kejanggalannya. Kamu nggak mau nyelidiki masalah ini bareng aku. Emangnya kamu udah tahu gimana cara nyelidikinya? 1 tabung darah kakek itu kamu dapat dari mana? Aku suruh dokter pribadinya kakek. Buat pura-pura lakuin cek kesehatan, supaya bisa ngambil 1 tabung darahnya. Pinter juga kamu heh. Dokter gimana hasil tes darah kakek saya? Tuan berdasarkan sampel yang Anda berikan. Tidak ditemukan adanya racun di dalam darahnya. Racunnya kakek baru bereaksi di acara pertunangan besok. Nah mumpung sekarang kakek masih baik-baik aja. Selama kita terus ngawasin kakek, kita pasti bisa nemuin siapa pelakunya. Cepat-cepat, kakek udah mau keluar dari restoran. Dia mau pergi lagi. Pergi lagi tuh. Ayo cepat-cepat. Shang Qiluo aku curiga kamu sengaja mau balas dendam ya sama aku. Hah? Kakek mau pergi tuh. Gusha Otang kamu punya barang secanggih ini. Kok nggak bilang dari tadi sih? Kita berdua jongkok di taman sepanjang sore. Kakiku sampai kesemutan tahu. Ternyata IQ rendah itu bisa nular ya. Jangan pikir aku nggak tahu ya, kamu lagi nyindir aku. Tapi ya udahlah nginget kita udah ngelewatin hidup dan mati bareng. Aku maafin kamu deh. SSST diam sedikit. Tapi selarut ini emang mau lihat apa sih? Kakek pasti udah tidur kan? Kenapa? Kamu lihat apa? Ngapain dia ke dapur selarut ini? Jangan-jangan dia mau menaruh obat lagi di minumanmu. Ngapain dia ke sana? Kita tanya saja, pasti langsung tahu. Adik Qiluo, kenapa kamu tiba-tiba menghadangku di ruang tamu? Mau apa kamu? Hah? Justru aku yang mau tanya sama kamu. Kamu masukin apa ke dalam susu itu? Adik Qiluo, bicara apa sih kamu ini? Memangnya aku masukin apa? Shang Qiluo, beraninya kamu menindas Fang Yu. Shang Qiluo, aku peringatkan kamu, ya, keluarga Gu bukan tempat buat kamu berbuat seenaknya. Dia itu penyelamat nyawanya Xiao Tang. Kalau kamu berani menindasnya lagi, aku tidak akan segan-segan padamu. Tante adik Qiluo. Dia pasti tidak sengaja. Tante jangan marahi dia gara-gara aku. Jangan takut, ada tante di sini. Biar tante lihat, siapa yang masih berani menindasmu. Loh, Xiao Tang, kamu lagi ngapain ini? Lihat saja ini. Tidak mungkin. Fang Yu, apa yang kamu lakukan? Fang Yu, aku cuma memberimu 1 kesempatan. Sebenarnya apa yang kamu masukin ke dalam susu itu? Aku tidak melakukan apa-apa, kok. CCTV sudah merekam semuanya. Kamu masih berani mengelak. Fang Yu, cepat katakan. Apa kamu menaruh racun di dalam susu itu? Susu ini mau kamu kasih ke siapa? Hah? Aku mau minum sendiri. Aku tadi mau makan. Memangnya bikin susu tidak boleh? Oke, kalau begitu.
Sekarang kamu minum, cepat minum. Fang Yu, kamu aku. Tante, dengarkan penjelasanku dulu. Aku cuma pergi ke dapur untuk bikin susu kok. Apa yang kamu masukkan ke dalam susu itu? Biar kusuruh orang untuk memeriksanya. Semuanya pasti akan terbukti. Fang Yu, berani-beraninya kamu macam-macam dengan keluargaku. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar padamu. Tante, tolong dengarkan penjelasanku dulu. HMPH, berani sekali dia menaruh racun di keluargaku. HMPH. Kakek, hasil pemeriksaannya sudah keluar. Dokter bilang, Fang Yu mencampurkan sedikit bubuk racun Cao ke dalam susu itu. Racun itu akan bereaksi 10 jam setelah diminum. Cao, itu kan tanaman herbal yang sangat beracun. Gadis bernama Fang Yu itu berniat meracuniku. HMPH. Pesta pertunangannya. Asalkan rencana racun Fang Yu itu berhasil, kakek akan keracunan dan pesta pertunangan tidak mungkin bisa dilanjutkan. Gadis itu ternyata hatinya sangat busuk. Kalau saja aku tidak ingat dia pernah menyelamatkan Xiao Tang saat kecil dulu. Sudah pasti akan kuberi dia pelajaran setimpal kali ini. Mama, selama ini aku tidak pernah bertanya secara detail. Sebenarnya bagaimana cara Mama bisa menemukan Fang Yu? Kan sudah Mama bilang. Fang Yu baru saja kembali dari luar negeri. Mama menemukannya di desa Wolong. Benarkah? Tentu saja, Xiao Tang. Mana mungkin Mama berbohong padamu? Halo, kuberi kau waktu setengah jam. Cari tahu semua jejak Fang Yu sejak dia lahir sampai sekarang. Selidiki semuanya sampai sejelas-jelasnya. Astaga, Xiao Tang. Buat apa kamu menyelidiki hal seperti ini? Mama. Apa menurut Mama, gadis kecil yang kuat menggendongku turun gunung, gadis kecil yang pernah menyelamatkan nyawaku itu, akan tega melakukan perbuatan keji seperti ini? Apalagi yang dia racuni adalah kakekku sendiri. Mama, apa ada hal lain yang ingin Mama jelaskan? Mama, apa ada hal lain yang ingin Mama jelaskan? Xiao Tang, kenapa kamu menatap Mama seperti itu? Aku sudah menyelidiki semuanya hingga tuntas. Fang Yu sejak kecil sudah tinggal di luar negeri. Dia sama sekali tidak pernah menginjakan kaki di desa Wulong. Mama, kenapa Mama menyuruhnya berpura-pura menjadi penolongku? Tunangan, aku tidak punya. Kau tidak mau mengaku, kan? Baik, biar aku yang panggil Fang Yu kemari. Kepala pelayan. Pergi ke kamar tamu, cepat panggil Fang Yu kemari. Baik, Tuan. Gawat, gawat, Nona Fang Yu menghilang, apa? Fang Yu memasukkan identitasnya sebagai penyelamat Gu Xiaotang, dan bahkan meracuni kakek. Wajar saja dia kabur, dia pasti takut diusir dari keluarga Gu, kan? Tutup mulutmu, kau tidak berhak bicara di sini. Ibu, Kilo itu tunanganku. Kalau ibu terus-terusan bicara kasar begini, jangan salahkan aku kalau aku jadi anak yang durhaka. Gu Xiaotang, apa kau sudah kesurupan? Hah? Sampai-sampai kau dibutakan oleh gadis udik ini. Kau bahkan sudah tidak menganggap ibumu sendiri. Yuting, astaga. Ayah. Xiao Tang, jaga bicaramu pada ibumu. Perhatikan sopan santunmu. Dan kau, sudah setua ini. Malah berkomplot dengan orang luar untuk menipu putramu sendiri. Benar-benar makin tua makin bodoh. Fang Yu diam-diam kabur dari kediamanku. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Xiao Tang, kau harus temukan Fang Yu. Dan bawa dia kembali. Entah itu soal racun atau memasukkan diri sebagai penyelamatmu. Aku harus mengusut tuntas masalah ini. Ya, dan satu hal lagi. Kau, serahkan seluruh sahammu di keluarga Gu kepada Kiluo. Pasangan muda ini sangat berbakti. Kau sebagai ibu, mereka pasti tidak akan menelantarkanmu. Ayah, kenapa sahamku harus diberikan pada Shang Kiluo? Kalau di tanganmu, semuanya pasti habis ditipu orang luar. Saham itu apa? Memangnya bisa dimakan? Berhenti berpura-pura polos. Sudah dapat untung, masih saja berlagak bodoh. Bibi. Apa hubungannya saham Bibi yang disita dengan diriku? Bibi sendiri kan, yang membuat kakek marah. Makanya dia mengambil alih sahammu. Pandai sekali kamu bersilat lidah. Aku sungguh tidak mengerti, bagian mana darimu yang disukai Xiao Tang. Sudahlah, keluarga Gu sudah kau buat ribut seperti di pasar. Masih saja tidak mau diam. Kakek, aku dan Kiluo akan menyelidiki masalah Fang Yu dulu sampai tuntas. Kakek sudah kelelahan semalaman. Lebih baik kakek beristirahat sekarang. Sayang sekali. Pesta pertunanganmu dengan Kiluo jadi tertunda gara-gara Fang Yu. Tidak apa-apa. Kita bereskan dulu masalah Fang Yu. Pesta pertunangannya bisa diadakan nanti, belum terlambat. Aku sudah menduganya, Xiao Tang. Pasti terpikat oleh keluguan dan kejujuran Kiluo.
Kalian berdua memang benar-benar jodoh dari langit. Aku sudah mengutus orang untuk mencari keberadaan Fang Yu. Kita tinggal menunggu kabar saja. Seandainya waktu bisa diputar kembali ke kemarin, tanpa harus membuang-buang tenaga, aku pasti bisa langsung kembali ke saat Fang Yu melarikan diri, lalu meringkusnya. Kamu tidak perlu repot-repot lagi. Di mana ini? Di mana Gu Xiaotang? Gu Xiaotang. Gu Xiaotang. Berisik sekali sih. Bisa diam tidak? Berani-beraninya membentakku, cih. Padahal kemampuanku ini sangat luar biasa. Tapi sekarang malah terjebak di ruangan gelap ini. Benar-benar seperti harimau yang sedang diinjak-injak anjing kampung. Bisa-bisanya aku tertipu jebakan konyol ini. Kak Xiaotang, jangan salahkan aku ya. Salahmu sendiri, kenapa memilih gadis liar bernama Sheng Qiluo itu? Dan malah mengabaikanku. Maaf ya. Apa yang mau kau lakukan? Kak Xiaotang, hari ini kan pesta pertunangan kita. Tentu saja kamu harus hadir. Fang Yu. Apa kau sudah gila? Nggak usah buang-buang tenaga. Setelah meminum segelas susu itu, kamu nggak akan punya tenaga buat bergerak. Fang Yu, apa sih maumu sebenarnya? Kak Xiaotang, aku mau kita berdua selalu bersama selamanya. Hanya dengan kita bersama selamanya, kamu jadi nggak punya kesempatan buat bertunangan sama Sheng Qiluo, kan? Kak Xiaotang, aku bakal merekam video kebersamaan kita. Dengan begini kamu nggak akan bisa ninggalin aku, dasar orang gila. Apa yang udah kamu lakuin ke Sheng Qiluo? Nggak ada, kok. Asalkan kamu nurut sama aku. Dan terus bersamaku. Dia bakal baik-baik aja. Tapi kalau kamu nggak mau nurut, aku jamin, kamu nggak akan pernah bisa ketemu dia lagi selamanya. Nona Fang. Nona Fang, Nona Fang. Ada apa sih? Keripik kentang ini enak banget. Kukira ada orang yang datang, aku. Sheng Qiluo, kamu nekat banget manjat jendela. Kamu sadar gak sih seberapa bahayanya itu? Gu Xiaotang, kamu nggak terluka, kan? Aku nggak apa-apa. Kamu sendiri gimana? Aku juga nggak apa-apa. Cepat bangun, ayo kita pergi dari sini. Fang Yu ngasih aku obat bius. Aku nggak bisa bangun. Naiklah ke punggungku, aku gendongnya. Kamu gendong aku. Itu MAH bukan apa-apa. Ayo buruan, tenagaku ini besar, tahu, HMPH. Sheng Qiluo, kenapa sih kamu selalu hancurin rencanaku? Cepat kurung dia. Baik. Qiluo, turunin aku dulu. Jangan lawan mereka terang-terangan. Coba aja guru nggak nyegel tenaga dalamku. Udah kuhajar kalian semua sampai kencing di celana. Fang Yu urusan di antara kita berdua. Jangan libatkan orang yang gak ada hubungannya. Biarkan Qiluo pergi dulu. Benarkah, Kak Xiaotang? Asalkan kamu mau tetap tinggal, aku akan turuti semua maumu. Tutup mulutmu. Aku nggak akan setega itu. Ninggalin kamu di tangan wanita gila ini. Qiluo, menurutlah kamu pergi duluan. Nggak mau. Sheng Qiluo jangan. Kemarin kan kamu sudah Sheng Qiluo. Kamu gak boleh kenapa-napa. Kita kan masih harus menikah. Cepat ngebut. Chen Yu, aku dikuntit orang di jalan. Cepat suruh orang untuk mencegat mobil yang mengikutiku. Lalu suruh orang ke Hotel Warner untuk menangkap Fang Yu. Tuan muda Yu, Tuan muda Gu. Tempatnya sudah disiapkan, silakan lewat sini. Seharian kerjaannya cuma bikin ribut terus.
Cuma pas tidur saja dia bisa tenang. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Kiluo sampai koma begini? Kakek Kiluo koma karena berusaha melindungiku. Apa? Nak, sebenarnya apa yang terjadi padamu? Kamu nggak terluka, kan? Sini biar ibu lihat baik-baik. Ibu, aku nggak apa-apa. Kakek. Fang Yu berniat menculikku. Makanya Kiluo tidak sadarkan diri demi melindungiku. Fang Yu menculikmu? Nggak mungkin. Buat apa Fang Yu menculikmu? Ibu Fang Yu bahkan berani mengirim guna-guna pada kakek. Mana mungkin dia nggak berani menculikku? Maafkan ibu, nak. Ibu benar-benar nggak tahu kalau Fang Yu itu orang yang seperti itu. Ibu juga nggak tahu dia tega melukaimu. Kalau ibu tahu, ibu nggak akan pernah mengizinkannya menginjakan kaki di keluarga Gu. Ibu, sejak awal kita semua sudah terlalu berprasangka buruk pada Kiluo. Tapi, dia tak pernah sekalipun mendendam pada kita karena prasangka itu. Sampai kapan kamu mau terus keras kepala begini? Hah, Yuting. Aku tahu, kamu melakukan semua ini demi kebaikan Xiao Tang. Tapi, coba kamu lihat Kiluo. Demi menyelamatkan Xiao Tang. Dia sendiri sampai masuk rumah sakit. Menantu sebaik dia, menikah dengan Xiao Tang. Apalagi yang masih kamu ragukan darinya? Nak. Ibu benar-benar minta maaf pada kaliannya. Kamu tenang saja. Ibu janji takkan pernah menyudutkan Kiluo lagi. Ibu pasti akan menganggapnya seperti putri ibu sendiri. Ibu akan berikan semua perhiasan dan saham ibu kepadanya. Jadi tolong jangan salahkan ibu lagi ya, nak. Yuting, sudahlah, kamu juga jangan menangis lagi. Syukurlah nyawa Kiluo sudah tidak dalam bahaya. Itu sudah menjadi sebuah keajaiban. Nanti setelah dia keluar dari rumah sakit, kita rawat saja dia baik-baik. Iya. Bu, lebih baik ibu bawa kakek pulang dulu saja. Biar aku yang menjaga Kiluo di sini. Baiklah, kalau begitu besok ibu akan datang lagi. Nanti kalau Kiluo sudah sadar, kamu harus segera kabari ibu ya. Dia mau makan atau minum apa? Biar ibu bisa siapkan dari rumah. Kalau begitu, ibu pulang sama kakek dulu ya. Kamu jaga Kiluo baik-baik. Rawat dia baik-baik ya. Ayo pulang. Kiluo. Kakak, nasibmu beruntung banget loh. Bisa kebetulan ketemu aku yang lagi diam-diam turun gunung buat main. Kalau enggak, dengan kakimu yang patah di gunung ini, nggak akan ada yang nemuin kamu. Terus gimana dong? Terima kasih ya, nanti setelah kita turun gunung, aku bakal ajak kamu jalan-jalan ke Jiangcheng. Jiangcheng itu di mana? Apakah tempatnya jauh banget? Kalau gitu aku nggak mau pergi ah. Aku nggak kuat jalan kaki sejauh itu. Tenang saja, di rumahku ada mobil kok. Nanti aku yang nyetir, bawa kamu jalan-jalan ke Jiangcheng. Gimana? Gadis kecil ini belum waktunya untuk terikat dengan urusan takdir duniawi. Memaksakan sebelum waktunya, hanya akan melukai dirinya sendiri. Lupakan saja, nak. Saat waktunya tepat, kamu akan ingat dengan sendirinya. Mimpi apa dia sebenarnya? Tanda lahir bunga plum. Ternyata gadis kecil yang menyelamatkanku dulu itu adalah kamu. Sheng Xilou. Kamu sudah bangun. Ada yang terasa sakit. Biar aku panggilkan dokter, ya? Tidak usah. Ya ampun, kamu bikin aku jantungan tahu. Sepertinya aku terlalu lelah karena memutar kembali waktu 2 kali. Kamu lapar tidak? Mau aku suruh orang bawakan makanan untukmu? Enggak lapar. Kamu beneran gak merasa sakit di mana-mana? Kok aku merasa kamu agak aneh, ya? Aku mungkin cuma terlalu capek aja. Cuma pengen istirahat sebentar. Baiklah. Penyelamat nyawa Gu Xiaotang ternyata adalah aku. Bodoh banget sih aku ini. Bisa-bisanya aku lupa sama hal sepenting itu.
Kamu gak pengap di dalam situ. Kamu gak usah bantu aku. Aku suka begini. Tadinya aku mau tanya, kenapa dia terus merahasiakan soal kejadian saat dia menyelamatkanku. Sudahlah, tunggu beberapa hari sampai dia pulih, baru aku tanyakan. Apa aku harus bilang ke Gu Xiaotang? Ya. Kalau orang yang menggendongnya turun gunung waktu itu adalah aku. Kiluo, lihat ibu bawakan apa untukmu. Ini ada sup ayam hitam teripang. Ada juga bubur sarang walet. Dan yang ini, sup ginseng liar. Semuanya bagus banget untuk memulihkan tenagamu. Kamu mau makan yang mana? Makanlah sepuasnya. Kalau sudah habis, besok ibu bawakan lagi, ya ibu. Gu Xiaotang, ibumu ini. Apa dia jadi gila gara-gara diprovokasi oleh Fang Yu? Hus, jangan sembarangan ngomong. Aduh, Kiluo sayang. Ibu dulu memang ada sedikit salah paham sama kamu. Ibu minta maaf, ya. Tapi kamu tenang saja. Mulai sekarang, ibu janji. Ini pasti tidak akan mengganggu kehidupan kalian berdua kok. Tapi aku harus segera pergi. Apa? Kamu mau pergi? Aku sudah cukup lama tinggal di keluarga Gu. 7 hari lagi, aku sudah bisa pulang ke Gunung Qingyun. Kamu mau pulang? Nak, kenapa tiba-tiba kamu mau pulang ke Gunung Qingyun? Nggak tiba-tiba kok. Guru menyuruhku turun gunung untuk menjalani ujian duniawi. Setelah tinggal genap 3 bulan di keluarga Gu, aku baru boleh pulang. Kiluo, kamu kan sebentar lagi mau bertunangan dengan Xiaotang. Masa kamu mau pergi begitu saja? Nggak apa-apa, aku bisa bertunangan dengan Gu Xiaotang dulu, baru pergi. Sheng Kiluo, kamu berniat menipuku dengan pernikahan ini ya? Menipu apanya? Aku sama sekali nggak menipumu. Kamu mengikutiku sampai ke kota Jiangcheng. Berusaha dengan segala cara agar bisa tinggal di keluarga Gu. Mulutmu bilang mau menikah denganku. Tapi sekarang kamu malah mau pergi. Kalau itu namanya bukan menipu, lalu apa? Terus waktu kecil, kamu yang menggendongku turun gunung. Memanggilku, kakak. Jangan-jangan. Kamu sudah melupakan semua itu. Kamu sudah tahu semuanya. Hah? Kalau aku tidak mengatakannya, Kiluo, apakah kamu berniat menyembunyikan hal ini selamanya? Bukannya sengaja mau menyembunyikannya terus. Cuma, aku baru saja mengingatnya. Jadi aku bingung bagaimana cara memberitahumu. Baru ingat. Aku juga nggak tahu kenapa bisa begitu. Ingatan masa kecilku benar-benar hilang sama sekali. Tapi barusan aku bermimpi. Dan tiba-tiba saja, aku mengingat semuanya. Kamu ini bodoh banget ya. Hal sepenting itu saja bisa lupa. Kamu yang bodoh. Kamu bahkan sampai salah mengenali orang. Aku. Maafkan aku. Mengingat kamu sudah dibuat menderita habis-habisan oleh Fang Yu. Ya sudahlah, dengan terpaksa aku memaafkanmu deh. Ya ampun, Kiluo. Maksudmu apa mau kembali ke Gunung Qingyun? Apa karena tante sebelumnya salah paham sama kamu? Makanya kamu nggak mau tinggal di keluarga Gu lagi. Tante minta maaf ya. Kamu jangan marah lagi, ya. Tante aku nggak marah kok. Niat awalku memang tinggal di keluarga Gu selama 3 bulan untuk menyelesaikan ujian duniaku. Kalau ujiannya sudah selesai, aku bisa pulang ke Gunung Qingyi. Tapi, bukannya kamu bilang harus sama aku baru ujianmu dianggap berhasil. Kamu ingkar janji. Pergi sana. Hus, jangan bicara sembarangan. Kiluo sayang aduh. Coba lihat, badanmu itu belum pulih total. Jangan buru-buru pulang ke Gunung Sining. Kamu tinggal dulu saja di keluarga Gu. Pulihkan dulu kondisimu, baru kita bicarakan lagi, oke? Benar, kita pulang dulu ya. Urusan pulang kita bahas nanti saja. Tumben, kali ini gak minum air cuci tangan lagi. Orang kota memang banyak aturannya minum tuh. Lagian kamu kan bisa memutar balik waktu. Cuma aku sendiri yang bisa lihat Gu Xiaotang. Kalau kamu ngomong sepatah kata lagi, aku celupin kepalamu ke air. Lagian cuma kita berdua yang tahu. Makan-makan kita hari ini adalah untuk merayakan kepulangan Kiluo dari rumah sakit. Badai sudah berlalu. Kedepannya, keluarga Gu kita ini pasti akan diliputi hari-hari yang bahagia. Hahaha. Benar. Semua kesialan sudah berlalu. Mulai sekarang, kita semua harus hidup bahagia ya. Kakek, terima kasih atas perhatian kakek selama ini aku bersulang untuk kakek. Anak ini, gak usah sungkan begitu. Ayo, semuanya mari bersulang. Nanti kalau aku sudah balik ke gunung, pasti semua hal seru yang kualami di keluarga Gu ini bakal aku ceritakan kepada beliau. Aku senang banget bisa tinggal di keluarga Gu. Tentunya aku sangat berterima kasih sama kakek.
Loh, kamu mau pulang ke Gunung Qingyun? Iya. Aku kan sudah berhasil melewati ujian duniaku. Tentu saja aku harus pulang ke Gunung Qingyun. Kalau enggak, nanti guruku pasti kangen. Emangnya kamu gak suka sama Xiao Tang? Kalau kamu beneran pulang ke Gunung Qingyun, kamu gak bakal bisa ketemu Xiao Tang lagi, loh. Kadang suka kadang enggak. Maksudnya apa? Tuh, apa maksudnya kadang suka, kadang gak? Kamu itu lumayan ganteng. Wajahmu aku suka. Tapi sifatmu itu nyebelin banget. Makanya aku gak suka sama kamu. Udah, berhenti makan. Kok gitu sih? Orang ngomong jujur nggak boleh. Sini, balikin. Kiluo, aku. Wah, bunganya cantik banget. Makasih ya. Oh, Home bunganya beneran cantik. Bukannya aku ini lumayan ganteng, ya? Badan Gu Xiaotang ini kok bisa sebagus ini, ya? Gu Xiaotang, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa, kan? Kamu jangan bikin aku takut, deh. Coba deh, kamu bisa berdiri nggak? Sini, ulurkan tanganmu ke aku. Kamu geser ke sini sedikit. Hei, sebelah sini, sebelah sini. Beautiful. Laugh. sebenarnya, apa sih yang harus kulakukan biar kamu mau tetap di sini? Jadi berangkat hari ini. Hari ini baru saja melangkah keluar. Adalah hari yang baik buat pulang ke Gunung Jinshan. Aneh, Kenapa? kok ramalannya bilang aku nggak boleh bepergian jauh, ya? Kalau gitu. Kalau gitu, hari ini gak usah pergi dulu. Tunggu 1-2 hari lagi baru pergi. Biarin siapa tahu ramalannya meleset. Dasar gadis nakal, main pergi begitu saja. Tega sekali. Bibi, kakek. Kalau ada waktu, aku pasti kembali menjenguk kalian. Gu Xiaotang, bukannya kamu bilang mau mengantarku pulang ke Gunung Jinyun? Ayo cepat. Iya, ini kita berangkat. Masa aku bohong padamu? Dasar pembohong kecil. Tidak punya hati. Aku pergi dulu ya. Hati-hati, HMPH, AAA. Hasil ramalanku ini benar-benar konyol deh. Masih bisa-bisanya kamu tertawa. HMPH. Kiluo, guru. Guru. Guru bilang, aku dan Gu Xiaotang harus menghabiskan seumur hidup di dunia manusia. Memangnya apa maksudnya itu? Maksudnya ya persis seperti yang terdengar. Kamu dan Gu Xiaotang harus menikah dan punya anak. Menua bersama di dunia manusia ini. Tapi guru, bukannya guru bilang kalau aku tinggal di keluarga Gu selama 3 bulan penuh. Itu sudah dihitung berhasil melewati ujian takdir. Kenapa kamu panik begitu? Ramalan yang guru buat untukmu beberapa waktu lalu. Memang benar begitu adanya. Tapi, setelah 3 bulan ini berlalu, benang jodohmu itu malah jadi semakin panjang. Hehe, ini sudah kehendak langit. Guru. Turuti saja, kalau kamu berani melawan kehendak yang maha kuasa. Dan tidak menjalani hidup dengan baik. Di kehidupan selanjutnya, kalian berdua akan bereinkarnasi ke alam binatang. Guru melakukan ini semua juga demi kebaikanmu. Guru, Anda tenang saja. Mulai sekarang, aku pasti akan merawat Kiluo dengan sangat baik. Saat Kiluo sudah di keluarga Gu ya, keluarga Gu. Segala urusan, kami akan selalu menuruti kata-kata Kiluo. Aku sama sekali tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Benar. Kami semua sangat menyayangi Kiluo pendeta. Anda serahkan saja Kiluo kepada kami. Tenang saja. Hihihi mendengar kata-kata kalian barusan ya.
Aku yang sudah tua ini juga jadi lega rasanya. Hahaha, kamu harus menjaganya baik-baik ya. Memangnya tidak ada yang mau menanyakan pendapatku. Hahaha. Tuh kan lihatlah. Kieluo. Maukah kamu memaafkan kesombongan dan prasangkaku? Dan tetap berada di sisiku. Nah, apapun pilihanmu, guru pasti akan mendukungnya. Guru hanya berharap kamu selalu aman dan bahagia. Kalau begitu, apa aku bisa makan makanan enak setiap hari? Aku akan membawamu mencicipi semua makanan lezat di seluruh dunia. Kalau begitu, kamu tidak boleh membuatku marah. Baiklah. Lalu jika aku ingin kembali ke Gunung Kingi, kamu juga tidak boleh melarangku.